Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit Jakarta sore itu begitu memanjakan mata, membias semburat jingga keemasan di balik gedung-gedung pencakar langit yang menjulang. Di sebuah mansion megah bergaya Eropa klasik di kawasan Pondok Indah, persiapan pesta sedang berlangsung meriah. Aroma bunga sedap malam dan melati beradu dengan wangi masakan mewah yang disiapkan khusus oleh koki bintang 5. Alunan musik klasik lembut mengalun, menambah suasana syahdu. Inilah kediaman pasangan Dimas dan Rania, yang malam itu merayakan ulang tahun pernikahan ke-10 mereka. 10 tahun bukanlah waktu yang singkat. Bagi sebagian besar orang, satu dekade pernikahan adalah bukti cinta sejati yang tak lekang oleh waktu, fondasi yang kuat yang telah teruji badai kehidupan. Dan di mata publik, Dimas Adiwijaya dan Rania Paramita adalah definisi sempurna dari pasangan idaman. Dimas, seorang pengusaha properti sukses yang namanya selalu menghiasi halaman depan majalah bisnis, dikenal dengan harisma dan senyum menawannya. Tubuhnya tegap, rambutnya selalu tertata rapi, dan matanya memancarkan kecerdasan yang tajam. Sementara Rania, istrinya, adalah seorang desainer interior berbakat dengan paras ayu, keanggunan, dan kecerdasan yang tak kalah memukau. Ia jarang tampil di muka umum, memilih fokus pada karya-karyanya dan mengurus keluarga. Mereka bertemu di bangku kuliah, cinta lokasi yang mekar di antara tumpukan buku dan tugas-tugas. Dimas adalah senior Rania yang selalu membimbingnya, sosok yang perhatian dan begitu memuja Rania. Pernikahan mereka dihelat megah 10 tahun lalu, bak dongeng modern yang membuat banyak wanita iri. Selama ini, publik hanya melihat keharmonisan dan kemewahan yang mereka pamerkan di media sosial. Foto-foto liburan ke Santorini, Paris, atau Maldives, senyum bahagia di setiap momen penting, dan kata-kata manis yang selalu Dimas ucapkan tentang Rania di setiap wawancara. Rania adalah belahan jiwaku. Ia pernah berkata dalam sebuah acara televisi nasional, tanpa dia, aku bukan apa-apa. Rania selalu membalas dengan senyum tulus, sorot mata penuh cinta yang tak pernah berubah. Mereka adalah pasangan yang tampaknya ditakdirkan bersama, dua jiwa yang saling melengkapi, membangun kerajaan bisnis dan rumah tangga yang kokoh. Malam itu, kerumunan tamu mulai berdatangan. Para sosialita dengan gaun gemerlap, pengusaha-pengusaha papan atas, pejabat penting, dan rekan-rekan bisnis Dimas memenuhi ballroom mansion. Gelak tawa dan obrolan ringan memenuhi ruangan. Di tengah keramaian, Dimas dan Rania berdiri menyambut para tamu, senyum ramah tak pernah lepas dari wajah mereka. Dimas memeluk Rania dari belakang, mencium puncak kepalanya dengan penuh kasih sayang, seolah menunjukkan pada dunia betapa beruntungnya ia memiliki wanita seperti Rania. Rania membalas dengan memegang tangan Dimas yang melingkar di pinggangnya, seulas senyum hangat rukir di bibirnya. Selamat ulang tahun pernikahan, Rania, Dimas, seru salah satu teman dekat mereka, Nita, seorang sosialita flamboyan dengan gaun merah menyala. Kalian memang pasangan goals. Terima kasih, Nita, jawab Rania. Senang kalian bisa datang. Dimas hanya tertawa ringan, merangkul Rania lebih erat. Kita memang ditakdirkan untuk menua bersama, kan, sayang? Bisiknya di telinga Rania. Rania mengangguk. Namun entah mengapa, senyumnya terasa sedikit hambar malam itu. Ada getaran aneh di dalam hatinya, firasat tipis yang mencoba mengatakan sesuatu. Ia mencoba menepisnya, mungkin hanya kelelahan karena persiapan pesta. Pukul 9 malam, acara puncak dimulai. Lampu-lampu dimatikan, hanya menyisakan sorot spotlight yang mengarah ke tengah ballroom. Dimas menggandeng tangan Rania menuju panggung mini yang sudah disiapkan. Tepuk tangan riuh menyambut mereka. Para hadirin yang terhormat, Dimas memulai pidatonya dengan suara lantang dan penuh karisma. Malam ini adalah malam yang sangat spesial bagi saya dan istri tercinta saya, Rania. 10 tahun yang lalu, di hadapan Tuhan dan para saksi, saya mengucapkan janji suci untuk mencintai dan melindunginya seumur hidup saya. Dan hari ini, saya ingin menegaskan kembali janji itu, dengan cara yang sedikit berbeda. Rania tersenyum malu, hatinya menghangat. Ia selalu mengagumi kemampuan Dimas berbicara di depan umum, karismanya yang tak tertandingi. Namun, ada nada yang sedikit berbeda dalam suara Dimas malam ini, sesuatu yang tidak bisa Rania identifikasi. Rania sayangku. Dimas menoleh ke arah Rania, matanya memancarkan kasih sayang yang Rania kenal betul. Kau adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Terima kasih atas 10 tahun yang indah ini, atas kesabaranmu, cintamu, dan semua dukunganmu. Aku ingin memberikan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang akan mengamankan masa depan kita berdua. Dimas memberi isyarat kepada asistennya,
Arya, yang kemudian membawa sebuah map kulit berwarna coklat tua. Arya menyerahkan map itu kepada Dimas. Dimas membukanya perlahan, lalu mengeluarkan selembar kertas berwarna kuning gading dengan cap resmi. Ini adalah kejutan dariku, sayang, kata Dimas, menyerahkan kertas itu kepada Rania. Ini adalah sertifikat rumah baru kita, atas namaku. Rania tertegun. Ia mengambil sertifikat itu, tangannya sedikit bergetar. Sebuah rumah baru? Bukankah rumah yang mereka tinggali sekarang sudah lebih dari cukup? Dan mengapa atas nama Dimas sendiri? Perasaan aneh itu kembali, kali ini lebih kuat, menusuk relung hatinya. Rumah ini, sayang, Dimas melanjutkan, suaranya dipenuhi keyakinan, aku beli di kawasan Menteng. Lebih strategis, lebih modern, dan fasilitasnya jauh lebih lengkap. Aku sengaja atas namaku sendiri, untuk mempermudah urusan masa depan, sayang. Jika ada apa-apa, pengurusan surat-surat atau renovasi, akan lebih mudah karena hanya satu nama. Ini semua demi kita, demi masa depan yang lebih baik, lebih aman. Rania menatap sertifikat itu. Nama Dimas Adiwijaya tertera jelas sebagai pemilik tunggal. Senyumnya terasa kaku, dipaksakan. Di mata publik, ini adalah bukti betapa Dimas mencintainya, betapa ia memikirkan masa depan mereka. Namun, bagi Rania, kalimat, mempermudah urusan masa depan, itu terasa seperti pisau dingin yang menyentuh kulitnya. Mengapa tidak atas nama berdua? Selama ini, semua aset mereka, termasuk rumah ini, selalu atas nama bersama. Ini adalah kali pertama Dimas mengambil keputusan besar sendirian, tanpa berdiskusi dengannya, apalagi mencantumkan namanya sendiri secara tunggal. Tepuk tangan kembali membahana. Para tamu berdecak kagum. Romantis sekali. Dimas memang suami idaman. Bisik-bisik pujian memenuhi ruangan. Rania mencoba tersenyum lebih lebar, mengangguk, seolah setuju dengan semua pujian itu. Ia memeluk Dimas erat, berusaha menyembunyikan getaran di tubuhnya. Di balik pelukan itu, ada kecurigaan yang mendalam, mulai berakar kuat di hatinya. Mengapa dia tidak membicarakannya dulu? Mengapa tiba-tiba? Dan mengapa harus atas nama Dimas sepenuhnya? Dimas mencium keningnya, lalu berbisik, "Bagaimana, sayang? Suka kejutan ini?" Rania hanya bisa mengangguk. "Tentu, sayang. Terima kasih banyak," jawabnya, suaranya tercekat. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya paranoia. Dimas mencintainya. Dimas selalu jujur padanya. Tapi, ada yang salah. Sesuatu terasa sangat tidak benar. Setelah acara tiup lilin dan pemotongan kue, Rania mencoba mencari Dimas di tengah keramaian. Pesta masih berlangsung meriah, namun pikirannya terusik oleh sertifikat rumah yang baru saja ia terima. Ia berjalan menuju sudut ruangan yang lebih sepi, mencoba menenangkan diri. Malam itu, setelah para tamu pulang dan Menshan kembali sepi, Rania tidak bisa tidur. Sertifikat rumah atas nama Dimas, kilasan percakapan telepon, dan bayangan wanita berambut hitam itu terus menari-nari di benaknya. Aroma bunga dan parfum mahal dari pesta tadi malam kini terasa menyesakan, seolah-olah bau pengkhianatan yang tak terlihat. Rania beranjak dari ranjang, meninggalkan Dimas yang terlelap pulas, tampak begitu damai, kontras dengan badai yang berkecamuk di hati Rania. Ia berjalan ke jendela kamar, menatap langit Jakarta yang kini dihiasi kerlip bintang, seolah mencari jawaban di sana. Tidak mungkin, bisiknya, meyakinkan diri. Dimas tidak mungkin setega itu. Namun, instingnya berteriak lain. Insting seorang istri yang telah menghabiskan 1 dekade hidupnya bersama seorang pria, mengetahui setiap gerak Ika, setiap kebiasaan, setiap kebohongan kecil yang tersembunyi di balik senyum paling manis sekalipun. Rania tahu, ini bukan lagi tentang kecemburuan biasa. Ini adalah firasat yang lebih dalam, tentang sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan. Keesokan harinya, Rania memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa lagi hanya mengandalkan firasat. Ia butuh bukti. Dengan hati-hati, ia mulai mengumpulkan bukti secara diam-diam. Langkah pertamanya adalah melacak jejak digital Dimas. Rania bukanlah tipe wanita yang suka ikut campur urusan pribadi suaminya, jadi ia tidak memiliki akses langsung ke ponsel atau laptop Dimas. Namun, ia ingat Dimas sering meninggalkan tabletnya tergeletak di meja kerja atau sofa ruang keluarga. Dengan jantung berdebar, Rania menunggu Dimas berangkat kerja seperti biasa. Setelah Dimas pergi, Rania langsung menuju ruang kerja suaminya. Tablet Dimas tergeletak di meja, terkunci. Rania mencoba beberapa tanggal penting mereka. Ulang tahun pernikahan, tanggal jadian, tanggal lahir Dimas sendiri. Dan bingo.
Tanggal ulang tahun Dimas berhasil membuka kunci tablet itu. Tangan Rania bergetar saat ia membuka aplikasi demi aplikasi. Ia memeriksa riwayat pencarian internet Dimas, email, dan yang paling penting, aplikasi perpesanan. Di sana, ia menemukan beberapa percakapan mencurigakan. Ada nomor tak dikenal yang sering mengirim pesan mesra. Nama kontak itu hanya disimpan sebagai klien X. Rania membuka pesan itu satu persatu. Hatinya seperti diremas. Pesan-pesan itu bukan lagi sekadar rayuan. Ada foto-foto liburan singkat ke Bali yang dikirim dari nomor tersebut, dengan caption, "Missing you, sayang." Dan yang lebih menyakitkan, ada balasan dari Dimas, "Sabar ya, sebentar lagi kita akan selalu bersama. Semua sedang kuurus. Rumah itu akan jadi milik kita berdua." Rumah itu? Rania teringat sertifikat rumah yang baru kemarin Dimas berikan padanya, atas nama Dimas sendiri. Apakah ini rumah yang dimaksud? Perut Rania mual. Ia terus menggali lebih dalam, memeriksa setiap detail. Ia menemukan pesan-pesan yang berisi rencana pertemuan rahasia, janji-janji masa depan yang hancur berkeping-keping di hadapannya. Tidak hanya itu, Rania juga mulai memantau gerak-gerik Dimas. Ia memperhatikan jam pulang Dimas yang semakin larut, alasan-alasan yang semakin tidak masuk akal, dan panggilan telepon yang selalu Dimas angkat jauh darinya. Suatu sore, ia sengaja pulang lebih awal dari butiknya. Mobil Dimas belum ada di garasi. Setelah beberapa jam, Rania melihat mobil Dimas masuk. Dimas tampak kelelahan, namun di lehernya, Rania melihat bekas lipstik samar. Bukan lipstik yang ia pakai. Rania berpura-pura tidak melihat. Ia menyambut Dimas dengan senyuman dan menanyakan bagaimana harinya. Dimas menjawab dengan acuh tak acuh, tanpa menatap mata Rania. Pada saat itu, Rania tahu. Firasatnya benar. Semuanya benar. Malam itu, setelah Dimas tertidur pulas, Rania kembali membuka tablet Dimas. Dengan hati yang hancur, ia menelusuri lebih jauh. Ia membuka galeri foto. Di sana, ia menemukan puluhan foto Dimas dengan wanita itu. Wanita dengan rambut hitam panjang, gaun biru gelap, dan senyum misterius yang ia lihat di pestanya sendiri. Di beberapa foto, mereka berciuman. Di foto lain, mereka berpelukan erat. Nama wanita itu akhirnya terungkap dari tag lokasi di beberapa foto, Clara Renata. Rania menggunakan salah satu foto mereka dan melakukan pencarian gambar di internet. Hasilnya muncul dengan cepat. Clara Renata, rekan kerja Dimas di perusahaan properti. Seorang manajer proyek muda yang ambisius dan dikenal sangat dekat dengan Dimas di kantor. Desas-desus tentang kedekatan mereka sebenarnya sudah pernah Rania dengar. Namun ia selalu menepisnya, percaya penuh pada suaminya. Betapa bodohnya ia. Tangannya gemetar saat ia membaca percakapan terakhir antara Dimas dan Clara. Mereka merencanakan kehidupan baru, bersama, di rumah yang Dimas beli. Mereka bahkan sudah membicarakan detail interior, dan bagaimana mereka akan mendekorasi rumah itu sesuai keinginan Clara. "Aku sudah urus semua aset, sayang," tulis Dimas pada Clara. "Rania tidak akan curiga. Dia terlalu polos. Semua uang akan kubalik namakan atas namaku, agar mudah untuk kita memulai nanti. Rumah itu juga sudah aman. Tinggal tunggu waktu yang tepat." Air mata Rania akhirnya tumpah, membasahi pipinya. Bukan air mata kesedihan semata, melainkan air mata kemarahan yang membara. Kata-kata itu, Rania tidak akan curiga. Dia terlalu polos. Itu seperti jutaan pisau yang menusuk jantungnya. Ia merasa tertipu, dihina, dan dianggap bodoh. Setelah 10 tahun pengabdian, setelah semua cinta dan kepercayaan yang ia berikan, Dimas berencana membuangnya, merampas semua aset yang mereka bangun bersama, dan memulai hidup baru dengan wanita lain. Kini ia mengerti mengapa Dimas memberikan sertifikat rumah itu atas namanya sendiri. Itu bukan untuk mempermudah urusan masa depan mereka, melainkan untuk mempermudah Dimas meninggalkan Rania dan menyerahkan segalanya kepada Clara. Rania merasakan seluruh tubuhnya dingin, amarah membakar setiap selnya. Ini bukan lagi tentang pernikahan yang hancur. Ini adalah tentang pengkhianatan yang sistematis, penipuan yang terencana rapi, dan perampasan haknya. Rania menyimpan semua bukti itu. Ia memotret setiap percakapan, setiap foto, setiap detail yang memberatkan Dimas dan Clara. Ia menyalin semua data penting ke flash drive tersembunyi. Hatinya yang tadi hancur, kini dipenuhi tekad yang membaja. Keesokan paginya, Rania bangun dengan sorot mata yang berbeda. Wajahnya mungkin sembab karena menangis semalaman, tetapi tekadnya sejelas kristal. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita yang dulu percaya pada dongeng dan cinta sejati,
kini telah mati. Yang tersisa adalah seorang wanita yang terluka, ya, tapi juga cerdas, kuat, dan haus akan keadilan. Strategi Rania kini jelas, ia akan membiarkan Dimas berpikir bahwa ia telah menang. Ia akan membuat Dimas lengah, percaya bahwa rencananya berjalan mulus, bahwa Rania benar-benar terlalu polos untuk mencurigai apapun. Rania akan mengubah dirinya menjadi sosok yang lebih pasrah dan penurut. Ia akan memainkan peran istri yang patah hati dan kehilangan akal, sehingga Dimas tidak akan pernah menyangka bahwa ia sedang merencanakan balas dendam yang jauh lebih besar. Mulai hari itu, Rania mengubah sikapnya secara drastis. Ia tidak lagi menuntut perhatian Dimas. Ia tidak lagi bertanya tentang pekerjaan atau jam pulang Dimas. Saat Dimas pulang larut, Rania hanya menyambutnya dengan senyum tipis dan menyiapkan makan malam tanpa banyak bicara. Ia berpura-pura lebih fokus pada butiknya, namun sebenarnya ia selalu mengamati setiap gerak-gerik Dimas. Minggu-minggu berlalu sejak pesta ulang tahun pernikahan mereka yang berubah menjadi titik balik bagi Rania. Di permukaan, kehidupan di mansion mewah itu tampak kembali normal. Dimas semakin sibuk dengan proyek-proyeknya, atau lebih tepatnya, dengan Clara, dan Rania menjalankan butik serta rutinitasnya sebagai istri. Namun, di balik layar, sebuah drama yang jauh lebih rumit sedang dimainkan, dengan Rania sebagai sutradara sekaligus pemeran utamanya. Sesuai rencananya, Rania mulai memperlihatkan tanda-tanda ketidakmampuan mengelola keuangan rumah tangga. Ia melakukannya dengan sangat meyakinkan, membuat Dimas semakin percaya diri bahwa Rania memang polos dan tidak akan curiga. Setiap pagi, sebelum Dimas berangkat kerja, Rania akan datang kepadanya dengan wajah murung dan setumpuk tagihan di tangan. "Sayang, ini tagihan listrik bulan ini kok besar sekali, ya?" Rania akan bertanya dengan nada bingung, padahal ia tahu persis setiap detail pengeluaran. "Perasaan kita tidak boros, deh." Dimas akan menatapnya dengan ekspresi sedikit kesal. "Kamu ini, Ran, kan sudah kubilang, AC sering nyala terus, belum lagi lampu-lampu di mansion ini banyak sekali. Biasa saja itu." "Tapi ini lebih besar dari bulan lalu, sayang," Rania bersikeras, sengaja terdengar sedikit cemas. "Aku juga bingung mau bayar pakai uang yang mana. Saldo di rekening bersama kita sepertinya menipis sekali." Dimas akan mendengus. "Sudah, biar aku saja yang urus. Kamu ini, urusan uang saja jadi pusing begitu. Memang benar kata Mama, wanita itu paling tidak bisa diandalkan kalau sudah urusan angka." Rania hanya akan menunduk, pura-pura sedih. "Maaf, sayang. Aku memang kurang teliti akhir-akhir ini. Mungkin aku terlalu banyak pikiran dengan butik. Aku jadi tidak fokus mengurus rumah tangga." Dimas akan menghela napas panjang, kemudian mengambil tagihan itu dari tangan Rania. "Sudah, nanti siang aku transfer. Kamu jangan pusing-pusing. Fokus saja sama butikmu itu." Begitulah skenario yang Rania mainkan setiap beberapa hari. Tidak hanya tagihan listrik, ia juga akan sengaja lupa membayar tagihan air, internet, bahkan gaji beberapa asisten rumah tangga. Tentu saja, ia sudah mempersiapkan dana cadangan untuk berjaga-jaga jika Dimas benar-benar lupa membayarnya. Namun, Dimas selalu mengambil alih, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ia adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab penuh. Rania bahkan berpura-pura kehilangan catatan pengeluaran bulanan mereka, padahal ia menyimpannya dengan rapi di tempat tersembunyi. "Astaga, sayang, aku lupa di mana aku menaruh buku catatan pengeluaran kita. Aku cari-cari tidak ketemu. Padahal aku sudah susah payah mencatat semua pengeluaran bulanan. Sekarang aku jadi bingung, uang kita lari kemana saja." Dimas hanya akan menggeleng-gelengkan kepala, tampak frustrasi namun juga puas. Sudah. Lain kali jangan ceroboh begitu. Biar aku saja yang urus semuanya. Kamu serahkan saja semua bukti pengeluaran ke aku, biar aku yang catat dan atur." Inilah yang Rania inginkan. Ia ingin Dimas secara sukarela mengambil alih semua kendali keuangan, tanpa paksaan, tanpa kecurigaan. Rania akan berpura-pura kesulitan menggunakan aplikasi mobile banking mereka. Bahkan, sengaja, lupa password rekeningnya sendiri, padahal ia menghafalnya di luar kepala. "Aduh, sayang, aku ini kok ya gaptek sekali." Rania akan mengeluh sambil memegang ponselnya. Mau transfer uang ke butik saja susahnya minta ampun. Passwordnya lupa lagi. "Coba kamu saja yang urus transfer-transferan dan pembayaran ini, biar aku tidak salah-salah." Dimas, yang selalu ingin terlihat superior dan mengendalikan segalanya, dengan senang hati mengambil alih. Ia akan menginstal aplikasi mobile banking Rania di ponselnya, mengubah password dengan alasan keamanan,
dan memastikan semua akses berada di bawah kendalinya. Bahkan, ia juga meminta Dimas untuk mengurus semua aset, termasuk rekening banknya. Rania menyerahkan semua kartu ATM dan buku tabungan yang ia miliki kepada Dimas, dengan senyum, pasrah. "Aku percaya penuh padamu, sayang," kata Rania, menyerahkan semua dokumen penting itu. "Kamu memang yang paling bisa diandalkan." Dimas tersenyum lebar, tampak begitu puas. Ia tidak tahu bahwa setiap kartu yang Rania berikan, setiap password yang Rania biarkan ia ubah, adalah bagian dari jebakan yang Rania pasang. Dimas, yang merasa rencananya berjalan mulus, semakin merasa di atas angin. Ia melihat ketidakmampuan Rania dalam mengelola keuangan sebagai tanda bahwa ia adalah pria yang jauh lebih unggul, lebih cerdas, dan lebih cakap. Perubahan sikap Rania yang menjadi lebih penurut dan pasrah juga semakin meyakinkannya bahwa Rania benar-benar tidak mencurigai apapun. "Lihat saja, Clara," Dimas berbicara di telepon suatu sore, suaranya dipenuhi kemenangan. "Rania benar-benar seperti yang kubilang. Dia tidak ada perlawanan sama sekali. Bahkan, dia sendiri yang menyerahkan semua kendali keuangan padaku. Katanya, dia pusing mengurusnya. Sebentar lagi, semua aset akan sepenuhnya di bawah namaku. Tinggal kita tentukan kapan waktu yang tepat untuk pergi." Di sisi lain, Clara tertawa senang di ujung telepon. "Aku sudah tahu, sayang. Kau memang pria terpintar dan terhebat. Aku tidak sabar untuk memulai hidup baru kita di rumah itu." Dimas menganggap Rania begitu lemah dan bergantung padanya, sehingga ia tidak akan pernah berani mempertanyakan apapun. Ia bahkan mulai terang-terangan menghabiskan waktu lebih banyak di luar, dengan alasan rapat bisnis, bertemu klien, atau lembur. Rania tahu persis kemana Dimas pergi. Ia tahu Dimas menghabiskan malam-malamnya dengan Clara, membangun ilusi masa depan yang sebenarnya hanya akan menjadi kejatuhan mereka. Beberapa kali, Dimas bahkan pulang ke rumah dengan parfum wanita yang samar-samar tercium di bajunya. Rania akan mencium bajunya seolah-olah sedang mencari sesuatu, lalu berpura-pura tidak mencium apa-apa. "Kamu bau sekali, sayang." Ia akan bergurau, "Pasti rapatnya lama sekali, ya? Sana, mandi dulu." Dimas hanya akan tersenyum. "Iya, sayang. Rapatnya sampai malam. Banyak yang harus diurus." Ia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan jejaknya, begitu yakin bahwa Rania adalah wanita bodoh yang tidak akan pernah tahu. Keyakinan diri Dimas tumbuh subur. Ia mulai memindahkan sejumlah besar uang dari rekening bersama mereka ke rekening pribadinya, atas nama investasi baru atau proyek rahasia. Ia bahkan sudah mulai mengurus penjualan beberapa properti investasi yang sebelumnya atas nama bersama, dengan dalih mengurangi beban pajak. Rania tahu semua itu. Ia membiarkannya. Setiap transaksi yang Dimas lakukan adalah bukti baru yang ia butuhkan. Setiap langkah Dimas adalah bagian dari skema yang sedang Rania siapkan. Rania juga mengamati bagaimana Dimas mulai mengurangi nafkah bulanan yang ia berikan untuk kebutuhan rumah tangga. Nominalnya tidak terlalu mencolok, hanya sedikit demi sedikit. Tapi Rania memperhatikan setiap perubahan. Ia bahkan mulai menggunakan uang pribadinya dari butik untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, agar Dimas tidak curiga bahwa ia memiliki sumber dana lain. Ia ingin Dimas berpikir bahwa ia benar-benar bergantung sepenuhnya padanya. Semakin Dimas merasa berkuasa dan mengendalikan segalanya, semakin dalam ia masuk ke dalam jebakan Rania. Ia begitu sibuk dengan euforia kemenangan palsunya, sehingga ia buta terhadap kebenaran yang sebenarnya. Di balik ketenangan yang Rania tunjukkan, di balik senyum palsu dan peran istri pasrah yang ia mainkan, Rania bergulat dengan emosinya. Malam-malam yang dilaluinya begitu panjang. Di balik facade ketenangan dan kepasrahan Rania, mesin pembalasan dendamnya berputar semakin kencang. Setelah mengumpulkan bukti-bukti awal yang cukup memberatkan dari tablet Dimas dan pengamatan pribadinya, Rania menyadari bahwa ia tidak bisa sendirian. Ia membutuhkan bantuan profesional, seseorang yang ahli dalam hukum dan investigasi digital, untuk memastikan rencananya berjalan sempurna dan tidak menyisakan celah bagi Dimas untuk lolos. Langkah pertama Rania adalah menghubungi seseorang yang sudah lama ia kenal dan percayai, Bapak Wijaya, seorang pengacara keluarga terkemuka yang juga merupakan teman lama mendiang ayahnya. Rania mengenal Bapak Wijaya sebagai sosok yang berintegasan, jujur, dan sangat cekatan dalam menangani kasus-kasus perceraian, terutama yang melibatkan sengketa harta Gonogini. Suatu sore, Rania mengatur pertemuan rahasia dengan Bapak Wijaya di sebuah kafe terpencil di bilangan Jakarta Selatan. Rania datang dengan penampilan yang sederhana, namun matanya memancarkan tekad yang kuat. Ia membawa sebuah flash drive kecil berisi semua bukti digital yang telah ia kumpulkan. Tangkapan layar percakapan Dimas dengan Clara,
foto-foto mesra mereka, dan bahkan rekaman suara samar percakapan telepon Dimas yang sempat ia dengar. Bapak Wijaya mendengarkan cerita Rania dengan saksama, sesekali mengernyitkan dahi. Ia mengambil catatan detail, wajahnya menunjukkan campuran simpati dan kekaguman terhadap ketenangan Rania dalam menghadapi badai sebesar ini. "Rania," kata Bapak Wijaya setelah Rania selesai bercerita, suaranya tenang namun tegas, "kasus ini cukup rumit, tapi bukan tidak mungkin. Bukti-bukti yang kamu kumpulkan ini sangat kuat, terutama rekaman percakapan dan jejak digital mereka. Ini menunjukkan adanya perencanaan penipuan dan perselingkuhan yang terstruktur." Rania mengangguk. "Saya tidak ingin hanya bercerai, Pak. Saya ingin Dimas mendapatkan balasan setimpal atas pengkhianatannya. Saya ingin dia tahu bahwa saya tidak serapuh yang ia kira." Bapak Wijaya tersenyum tipis. "Saya mengerti, Rania. Kita akan pastikan keadilan ditegakkan. Tapi ini butuh kesabaran dan strategi yang matang. Dimas Adiwijaya bukan orang sembarangan. Dia punya pengaruh dan koneksi." "Saya tahu itu, Pak," jawab Rania, matanya menyiratkan kesedihan sekaligus kegigihan. "Tapi saya sudah kehilangan terlalu banyak. Saya tidak akan mundur." Bapak Wijaya kemudian menyarankan Rania untuk berkolaborasi dengan seorang ahli forensik digital yang ia kenal, bernama Pak Budi. Pak Budi ini sangat ahli dalam melacak jejak digital yang tersembunyi, bahkan yang sudah dihapus sekalipun. "Kita butuh dia untuk mengamankan bukti-bukti ini secara sah dan memastikan tidak ada celah bagi Dimas untuk menyangkalnya." Rania menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, ia bertemu dengan Pak Budi. Dengan peralatan canggihnya, Pak Budi berhasil mengambil salinan forensik dari tablet Dimas, mengamankan semua data percakapan, foto, dan transaksi yang Rania temukan. Ia juga menemukan beberapa email dan file tersembunyi yang mengindikasikan bahwa Dimas telah secara sistematis mengalihkan aset-aset atas nama bersama ke rekening dan properti atas namanya sendiri, jauh sebelum ia memberikan sertifikat rumah baru itu kepada Rania. Ini adalah bukti penipuan yang sangat kuat. Pak Budi juga memberikan nasihat penting kepada Rania. Untuk sementara waktu, hindari penggunaan kartu kredit atau rekening bank bersama. Gunakan hanya uang tunai atau rekening pribadi yang terpisah dari Dimas. Rania patuh. Ia bahkan mulai membuka rekening baru atas namanya sendiri di bank yang berbeda. Diam-diam memindahkan sebagian kecil uang dari hasil butiknya ke rekening tersebut, sebagai dana darurat dan bukti bahwa ia tidak sepenuhnya bergantung pada Dimas. Dengan dukungan dari Bapak Wijaya dan Pak Budi, Rania merasa lebih percaya diri. Ia tidak lagi sendirian. Jaring yang ia siapkan untuk Dimas kini mulai terpasang, dengan bantuan para ahli yang tak terlihat oleh Dimas. Sementara Rania menyusun rencananya dengan matang di balik layar, Dimas semakin berani dalam hubungannya dengan selingkuhannya, Clara. Ia merasa tak tersentuh, yakin sepenuhnya bahwa Rania adalah istri penurut yang tidak akan pernah mencurigai apapun. Bahkan, perubahan sikap Rania yang pasrah dan tidak peduli, justru semakin memacu Dimas untuk lebih leluasa. Dimas kini sering menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan pekerjaan yang semakin dibuat-buat. Rapat sampai larut malam, perjalanan bisnis mendadak keluar kota, atau menganalisis proyek di akhir pekan. Rania tahu semua itu hanyalah alibi. Ia tahu Dimas menghabiskan waktu-waktunya dengan Clara, membangun fantasi masa depan mereka. Pada suatu malam, Dimas pulang sangat larut, sekitar pukul 2 pagi. Ia masuk ke kamar dengan langkah tertatih, jelas baru saja minum. Rania, yang sengaja tidak tidur dan berpura-pura terlelap, mencium aroma alkohol dan parfum wanita yang menusuk hidungnya. Ia bahkan mendengar Dimas bergumam nama Clara dalam tidurnya. Hati Rania mencelos, namun ia menahannya. Ini adalah bukti. Bukti lain untuk ditambahkan ke dalam daftar panjangnya. Tidak hanya itu, Dimas juga mulai terang-terangan memberikan hadiah mahal kepada Clara, yang Rania ketahui dari jejak transaksi di kartu kredit Dimas yang ia pantau secara diam-diam melalui laporan online yang ia dapatkan dari Pak Budi. Sebuah kalung berlian, tas branded, bahkan tiket liburan ke Maladewa. Uang yang seharusnya untuk keluarga, kini dihabiskan untuk wanita lain. Dimas bahkan mulai membawa Clara ke acara-acara sosial yang kurang penting di mata Rania, seperti gathering bisnis kecil atau pesta ulang tahun rekan kerjanya. Rania mengetahui semua ini dari laporan detektif swasta yang juga direkomendasikan Bapak Wijaya. Detektif itu berhasil mengumpulkan foto-foto dan video Dimas bersama Clara di berbagai tempat. Tampak sangat mesra, bahkan berciuman di tempat umum tanpa rasa takut. Mereka sudah tidak peduli lagi, Nyonya, lapor detektif itu melalui telepon rahasia. Bapak Dimas terlihat sangat yakin bahwa Nyonya tidak akan tahu. Hati Rania kembali teriris. Betapa teganya Dimas memperlakukannya seperti ini. Tapi justru rasa sakit itu yang memberinya kekuatan.
Setiap pengkhianatan Dimas adalah pupuk bagi tekad Rania untuk menjatuhkannya. Ia akan membiarkan Dimas menumpuk lebih banyak bukti, menggali lubang kuburnya sendiri semakin dalam. Seiring berjalannya waktu, rencana Rania semakin matang. Bapak Wijaya dan Pak Budi telah bekerja keras di balik layar, mengamankan semua bukti dan menyusun strategi hukum yang paling efektif. Mereka telah mengidentifikasi setiap celah dalam upaya Dimas untuk mengalihkan aset, dan menemukan cara untuk mengembalikannya ke nama Rania. Rania sendiri telah memastikan semua dokumen dan bukti telah terkumpul dengan rapi. Ia memiliki salinan dari setiap sertifikat properti yang Dimas coba alihkan, setiap laporan keuangan mencurigakan, setiap percakapan antara Dimas dan Clara, dan semua foto serta video perselingkuhan mereka. Semua tersimpan aman, dienkripsi, dan diduplikasi di beberapa lokasi yang berbeda, jauh dari jangkauan Dimas. Mereka juga telah menyusun daftar saksi potensial, termasuk beberapa karyawan lama di perusahaan Dimas yang mulai mencurigai adanya penyelewengan dana. Bahkan, ada beberapa rekan bisnis Dimas yang merasa dirugikan oleh proyek-proyek rahasia yang Dimas jalankan tanpa sepengetahuan Rania, yang kini diketahui melibatkan aset bersama mereka. Kita sudah siap, Rania, kata Bapak Wijaya dalam pertemuan terakhir mereka, beberapa minggu sebelum rencana puncak. Semua bukti sudah solid. Kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Udara di ruang makan menshan keluarga Adi Wijaya terasa lebih dingin malam itu, meskipun pendingin ruangan tidak disetel terlalu rendah. Suara dentingan sendok dan garpu beradu dengan piring porselen yang mahal terdengar nyaring di tengah keheningan yang mencekam. Rania dan Dimas duduk berhadapan di meja makan panjang, menyantap hidangan stea impor yang telah disiapkan oleh koki rumah. Namun, tak satu pun dari mereka menikmati makanan itu. Ketegangan yang tak terlihat menggantung di antara mereka, tebal dan menyesakan. Rania tahu malam ini akan tiba. Bapak Wijaya telah mengisyaratkan bahwa Dimas kemungkinan besar akan membuat langkah pertamanya dalam waktu dekat. Selama beberapa hari terakhir, Dimas terlihat lebih sering melamun, sesekali melirik Rania dengan tatapan aneh, seolah sedang mengukur atau mencari waktu yang tepat. Rania sendiri, seperti biasa, memainkan perannya dengan sempurna, istri yang tenang, sedikit murung, dan tampak sibuk dengan pikirannya sendiri, sehingga Dimas tidak akan curiga. Dimas meletakkan garpu dan pisaunya dengan suara yang sedikit terlalu keras. Ia membersihkan mulutnya dengan serbet, kemudian menatap Rania. Rania merasakan jantungnya berdebar kencang, mempersiapkan diri. Ini dia. Rania, Dimas memulai, suaranya pelan namun tegas, bahkan ada nada gugup yang samar. Ada yang ingin kubicarakan serius denganmu. Rania mengangkat alisnya sedikit, pura-pura terkejut. Ada apa, sayang? Tumben sekali kamu serius begini. Ia mencoba terdengar netral, namun di dalam hatinya, ia menjerit, sudah kuduga. Dimas menghela napas panjang, menatap piringnya sejenak sebelum kembali menatap Rania. Ada campuran rasa bersalah, kesombongan, dan mungkin sedikit kelegaan di matanya. Rania, aku pikir kita harus bicara tentang masa depan kita. Masa depan? Bukankah kita selalu membicarakannya? Rania membalas, menjaga nada suaranya tetap lembut. Dimas menghela napas lagi. Bukan masa depan yang itu, Ran. Ini tentang kita berdua. Tentang pernikahan kita. Ia jeda, mencoba mengumpulkan kata-kata. Rania menatapnya tanpa ekspresi, seperti patung. Aku merasa, Dimas melanjutkan, nadanya kini lebih mantap, kita sudah tidak bisa lagi melanjutkan ini. Aku merasa, kita sudah tidak sejalan. Aku tidak bahagia lagi, Ran, dan kurasa, kamu juga begitu. Rania merasakan sebuah pukulan keras di dadanya, meskipun ia sudah mempersiapkannya. Kata-kata itu, meski klise, tetap menyakitkan. Dimas bahkan tidak repot-repot mencari alasan yang lebih masuk akal, atau setidaknya, lebih baru. Apa maksudmu, Dimas? Rania bertanya, suaranya sedikit bergetar, pura-pura terkejut dan terluka. Ini adalah bagian tersulit dari perannya. Maksudku, Dimas menatap Rania, matanya kini dipenuhi tekad. Aku ingin bercerai. Kata itu, cerai, menggantung di udara. Rania bisa melihat Dimas menantikan ledakan emosi darinya, tangisan, atau mungkin perlawanan. Dimas mungkin sudah membayangkan adegan dramatis ini berkali-kali di kepalanya. Ia mungkin sudah menyiapkan bantahan untuk setiap argumen Rania, setiap air mata yang mungkin tumpah. Namun, Rania mengejutkannya. Alih-alih menangis atau berteriak, Rania hanya terdiam sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Ia tidak menjatuhkan garpunya, tidak membanting piringnya.
Ia hanya menatap Dimas dengan tatapan yang sulit diartikan. Cerai? Rania mengulang kata itu, pelan. Apakah itu yang benar-benar kamu inginkan, Dimas? Dimas tampak sedikit terkejut dengan ketenangan Rania. Ia mungkin berharap Rania akan histeris atau memohon padanya. Iya, Rania. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Sudah lama sekali kita merasa tidak cocok. Kita punya visi yang berbeda tentang masa depan. Aku butuh seseorang yang bisa mengerti ambisiku, yang bisa menemaniku melangkah lebih jauh. Rania mengangguk, masih tanpa ekspresi. Jadi, alasannya adalah ketidakcocokan? Tepat. Dimas menjawab, sedikit lega melihat Rania tidak meledak. Ia pun melanjutkan, memberikan alasan klise yang sudah ia siapkan. Kita sudah mencoba selama 10 tahun, Rania. Tapi kurasa, ini memang bukan takdir kita. Lebih baik kita berpisah baik-baik sebelum semuanya semakin rumit. Aku ingin kau bahagia, Rania. Dan kurasa, kebahagiaanmu bukan lagi bersamaku. Rania mendengarkan setiap kata, setiap kebohongan yang keluar dari mulut Dimas. Ia merasakan geli di perutnya, antara kemarahan dan rasa muak. Dimas bahkan tidak berani jujur tentang Clara, tentang pengkhianatannya. Ia menggunakan alasan paling usang di dunia, ketidakcocokan, untuk menutupi kebejatan moralnya. Ia kemudian melihat Dimas tersenyum tipis, seolah-olah ia adalah penyelamat yang memberikan jalan keluar bagi Rania. Aku sudah mengurus semuanya, Rania. Pengacaraku akan segera menghubungimu untuk proses perceraian. Aku akan pastikan kau mendapatkan sebagian yang adil. Aku akan tetap bertanggung jawab. Sebagian yang adil? Rania mengulang, ada nada samar yang tajam dalam suaranya, namun Dimas tidak menangkapnya. Begitu ya? Kamu sudah memikirkannya matang-matang. Tentu saja. Dimas mengangguk, merasa semakin di atas angin. Ia yakin Rania telah menerima keputusannya. Ini demi kebaikan kita berdua, Rania. Aku yakin kau juga akan lebih bahagia tanpaku. Rania akhirnya memberikan senyum tipis, namun bukan senyum kebahagiaan. Ini adalah senyum dingin, senyum seorang predator yang telah berhasil memancing mangsanya ke dalam perangkap. Baiklah, Dimas, kata Rania, suaranya terdengar lembut, bahkan sedikit pasrah. Jika memang itu yang kamu inginkan, aku akan menerimanya. Dimas terdiam, terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka reaksi seperti ini. Ia menunggu Rania menangis, berteriak, memohon, atau bahkan mengancam. Tapi Rania hanya menerima, dengan tenang, bahkan terlihat lega. Kau yakin, Rania? Dimas bertanya, sedikit ragu. Rencana yang ia susun bersama Clara terasa terlalu mudah sekarang. Ini membuatnya sedikit tidak nyaman. Aku yakin, Dimas. Rania menatap lurus ke matanya, dan di sana, Dimas melihat kilatan aneh yang ia tidak mengerti. Jika kamu sudah tidak bahagia, aku tidak punya hak untuk menahanmu. Aku hanya berharap, kamu akan menemukan kebahagiaan yang kamu cari. Dimas menghela napas lega, senyum puas kembali mengembang di wajahnya. Ia pikir ia telah menang. Ia pikir Rania benar-benar seorang wanita yang polos dan penurut, yang akan menerima takdirnya begitu saja. Ia tidak menyadari bahwa di balik ketenangan itu, Rania sedang merayakan kemenangan pertamanya. Dimas telah mengambil umpan. Terima kasih, Rania, kata Dimas, berdiri dari kursinya. Aku tahu ini berat, tapi kau akan melihat bahwa ini adalah keputusan terbaik. Ia berjalan mendekati Rania, berniat memeluknya, namun Rania bangkit dari kursinya, menjaga jarak halus. Aku permisi dulu, sayang, kata Rania, memunguti piringnya. Aku sudah selesai makan. Ia berbalik dan berjalan menuju dapur, meninggalkan Dimas sendirian di meja makan, yang masih tertegun dengan reaksi Rania yang di luar dugaannya. Begitu pintu kamar Rania tertutup rapat, dan ia yakin Dimas tidak bisa mendengar atau melihatnya, topeng ketenangannya akhirnya runtuh. Rania bersandar di pintu, menahan isak tangis yang mendesak keluar. Nyeri yang tersembunyi itu kini meledak. Bukan lagi kemarahan yang membara, melainkan kesedihan yang menusuk hati. Ia merosot ke lantai, memeluk lututnya erat-erat, dan membiarkan air mata mengalir deras. 10 tahun. 10 tahun kehidupannya, cintanya, kepercayaannya, kini berakhir hanya dengan alasan ketidakcocokan. Hatinya sakit, sangat sakit, lebih sakit dari yang ia bayangkan. Hari itu tiba. Hari di mana Rania dan Dimas akan bertemu lagi, bukan sebagai suami istri, melainkan sebagai lawan di medan perang yang paling kejam, ruang pengadilan. Udara pagi Jakarta yang biasanya ramai dengan hiruk-pikuk, terasa sunyi bagi Rania.
Ia duduk di mobil, ditemani Bapak Wijaya yang tenang di sebelahnya. Jantungnya berdebar kencang, namun bukan karena takut, melainkan karena percampuran antara kegugupan dan antisipasi. Ini adalah awal dari akhir. Gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan tampak megah namun mencekam. Awak media sudah berkumpul di luar, kamera-kamera berkedip, siap mengabadikan setiap drama yang akan terjadi. Kasus perceraian Dimas Adi Wijaya, pengusaha properti terkenal, dan Rania Paramita, desainer interior ternama, telah menjadi sorotan publik. Desas-desus tentang adanya orang ketiga dan sengketa harta sudah menyebar luas. Rania turun dari mobil dengan tampilan yang sangat sederhana. Ia mengenakan kebaya katun berwarna abu-abu muda, rok panjang selutut, dan selendang batik yang elegan namun tidak mencolok. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya hanya dipoles makeup tipis. Ia ingin tampil sebagai wanita yang terluka, yang datang hanya untuk mencari keadilan, bukan untuk pamer atau mencari sensasi. Ia ingin menunjukkan bahwa ia adalah korban yang pantas mendapatkan simpati. Langkah Rania mantap saat ia berjalan masuk ke dalam gedung, didampingi Bapak Wijaya dan seorang asistennya. Ia tidak menatap kamera-kamera yang menyorotnya, fokus pada tujuan utamanya. Di lorong pengadilan, Rania melihatnya. Dimas. Dimas tampak sangat berbeda dari dirinya. Ia mengenakan setelan jas branded berwarna gelap, dasi sutra mahal, dan arloji mewah yang melingkar di pergelangan tangannya. Rambutnya tertata rapi, dan wajahnya menunjukkan ekspresi angkuh, seolah-olah ia adalah pemenang yang sudah pasti. Di sampingnya, berdiri seorang pengacara parubaya berwibawa, dengan tatapan tajam dan setelan yang tak kalah mahal. Bapak Hermawan, pengacara kondang yang dikenal lihai membalikan fakta. Dimas melirik Rania sekilas, ada senyum tipis di bibirnya, senyum kemenangan yang menjengkelkan. Ia seolah ingin mengatakan, "Lihat, Rania, aku datang dengan segala kekuatanku. Kau tidak punya apa-apa." Rania membalas tatapan itu dengan seulas senyum tipis yang tak bisa dibaca. Senyum yang penuh misteri, senyum seorang pemain catur yang sudah melihat 3 langkah ke depan. Memasuki ruang sidang, suasana menjadi hening. Hakim dan panitera sudah duduk di tempat masing-masing. Rania duduk di sisi kiri, berhadapan dengan Dimas dan pengacaranya di sisi kanan. Lampu ruangan yang terang benderang seolah menyorot setiap detail, setiap ekspresi, setiap tarikan napas. Saat hakim memulai persidangan, Rania merasakan getaran di tangannya. Ia meremas ujung selendangnya, menenangkan diri. Ini bukan saatnya untuk emosi. Ini adalah saatnya untuk bertindak. Sidang dimulai dengan agenda pembacaan permohonan cerai yang diajukan oleh Dimas. Pengacara Dimas, Bapak Hermawan, berbicara dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Ia memaparkan alasan perceraian yang sama seperti yang Dimas sampaikan kepada Rania. Ketidakcocokan yang tidak dapat diperbaiki, dan perbedaan visi misi. Yang Mulia Hakim, Bapak Hermawan memulai pidatonya. Klien kami, Bapak Dimas Adi Wijaya, adalah seorang pengusaha sukses yang visioner. Beliau merasa sudah tidak ada kecocokan prinsip dengan istri termohon, Ibu Rania Paramita. Mereka telah mencoba selama 10 tahun, namun perbedaan itu semakin melebar, sehingga perceraian adalah jalan terbaik demi kebahagiaan kedua belah pihak. Rania mendengarkan dengan tenang, tatapannya lurus ke depan. Ia sudah menduga argumen ini. Ini adalah alibi yang paling aman dan paling klise. Setelah memaparkan alasan perceraian, Bapak Hermawan kemudian melangkah ke inti masalah yang ia pikir akan menjadi pukulan telak bagi Rania, harta Gonogini. Terkait dengan harta Gonogini, Yang Mulia, lanjut Bapak Hermawan, perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar aset, termasuk rumah tempat tinggal yang kini dihuni termohon, telah dialihnamakan atas nama klien kami, Bapak Dimas Adi Wijaya, sebelum permohonan cerai ini diajukan. Hal ini sudah sesuai prosedur dan sah di mata hukum. Bapak Hermawan kemudian mengisyaratkan kepada asistennya untuk membawa sebuah map kulit merah. Dan sebagai bukti, kami mengajukan sertifikat rumah utama ini, Yang Mulia, yang jelas-jelas tertera atas nama klien kami, Bapak Dimas Adi Wijaya. Ini menunjukkan bahwa klien kami memiliki hak penuh atas properti tersebut. Ia menyerahkan sertifikat asli rumah kepada panitera untuk diperiksa hakim. Rania menatap sertifikat itu. Itu adalah sertifikat yang sama yang Dimas berikan padanya di pesta ulang tahun pernikahan mereka, dengan senyum kemenangan palsu. Dimas tersenyum tipis, menatap Rania seolah mengejek. Ia yakin, dengan bukti sertifikat ini, Rania tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ia pikir ia sudah memegang kartu as, dan Rania hanya bisa pasrah. Para hadirin di ruang sidang, termasuk beberapa wartawan yang menyelinap masuk, tampak terkejut. Mereka tidak menyangka Dimas akan bermain sebersih dan seberani ini. Namun, di pihak Rania,
Rania dan pengacaranya, Bapak Wijaya, hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tak luput dari pengamatan tajam Dimas. Senyum itu bukan senyum kekalahan, melainkan senyum misterius. Senyum seseorang yang mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu. Itu adalah senyum yang membuat Dimas sedikit tidak nyaman. Dimas, yang semula begitu percaya diri, mulai merasa ada yang tidak beres dengan ketenangan Rania. Ia sudah membayangkan Rania akan berteriak, menuduhnya, atau setidaknya menunjukkan ekspresi panik. Namun, Rania hanya duduk tegak, menatap lurus ke depan, dengan ekspresi yang sangat sulit dibaca. Ketenangan Rania terasa menusuk, mengganggu euforia kemenangan palsu Dimas. Dimas mencoba membaca ekspresi Bapak Wijaya, pengacara Rania. Bapak Wijaya juga tampak tenang, bahkan sedikit geli. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan atau kebingungan. Hal ini membuat Dimas semakin gelisah. Ia tahu Bapak Wijaya bukan pengacara sembarangan. Ia adalah veteran yang disegani di dunia hukum. Saat hakim menanyakan apakah pihak termohon memiliki sanggahan atau keberatan, Bapak Wijaya bangkit dari tempat duduknya. Yang mulia hakim, kata Bapak Wijaya, suaranya tenang namun penuh otoritas. Kami mendengarkan dengan saksama semua dalil yang disampaikan oleh pihak pemohon. Terkait dengan alasan ketidakcocokan, kami akan buktikan bahwa itu hanyalah dalih semata untuk menutupi kebenaran yang jauh lebih kompleks. Dimas mengangkat alis. Kebenaran apa maksud Anda, Bapak Wijaya? Ia bertanya dengan nada sedikit sinis. Bapak Wijaya tidak menghiraukan Dimas. Ia melanjutkan, dan terkait dengan klaim kepemilikan aset tunggal atas nama pemohon, kami juga akan membuktikan bahwa ada unsur penipuan dan pengalihan aset secara tidak sah yang dilakukan oleh pemohon selama masa perkawinan. Kata-kata, penipuan, dan pengalihan aset secara tidak sah, sontak membuat suasana ruang sidang riuh. Beberapa wartawan langsung mencatat, dan Dimas merasakan darahnya berdesir dingin. Wajahnya yang semula angkuh kini sedikit memucat. Matanya bertemu dengan mata Rania, dan kali ini, Rania tidak tersenyum. Tatapannya tajam, penuh peringatan. Apa maksud Anda? Dimas hampir berteriak, namun pengacaranya, Bapak Hermawan, segera menyikut lengannya, memberi isyarat agar tetap tenang. Sabar, Dimas, bisik Bapak Hermawan. Ini hanya gertakan. Mereka tidak punya bukti sekuat itu. Ruang sidang terasa dipenuhi ketegangan saat sidang lanjutan kasus perceraian Dimas dan Rania kembali digelar. Suasana kali ini jauh lebih ramai dari sebelumnya. Berita tentang Rania yang menuduh Dimas melakukan penipuan dan perselingkuhan telah menyebar seperti api, menarik perhatian banyak pihak, termasuk lebih banyak awak media dan bahkan beberapa kolega bisnis Dimas yang penasaran. Dimas duduk di kursinya, berusaha mempertahankan ekspresi angkuhnya, namun ada sedikit kegelisahan yang terlihat di matanya. Sejak sidang pertama, ia tidak bisa tidur nyenyak. Ketenangan Rania dan pernyataan Bapak Wijaya tentang penipuan terus menghantuinya. Ia sudah mencoba mencari tahu apa yang Rania punya, namun tidak menemukan apa-apa. Ini membuatnya semakin paranoid. Di sampingnya, Bapak Hermawan, pengacaranya, tampak lebih berhati-hati, terus-menerus membisikkan sesuatu kepada Dimas. Rania, di sisi lain, tampak tenang dan percaya diri. Ia mengenakan blus putih polos dan celana panjang hitam, memberikan kesan kesederhanaan namun penuh kekuatan. Ia duduk tegak, menatap lurus ke arah hakim, seolah-olah siap menghadapi apapun. Di sampingnya, Bapak Wijaya menyunggingkan senyum tipis, sebuah senyum yang syarat akan makna. Setelah formalitas pembukaan, tiba giliran pihak Rania untuk menyajikan bukti. Bapak Wijaya bangkit dari kursinya, membawa sebuah brief cas hitam yang tampak penuh. Yang mulia hakim, Bapak Wijaya memulai, suaranya menggelegar memenuhi ruangan, setelah mendengarkan dalil dari pihak pemohon mengenai ketidakcocokan. Kami ingin mengajukan bukti-bukti yang akan menunjukkan alasan sebenarnya di balik permohonan cerai ini. Kami akan membuktikan bahwa pemohon, Bapak Dimas Adi Wijaya, telah melakukan perselingkuhan dan penipuan aset yang terencana dengan rapi. Seketika, bisik-bisik memenuhi ruangan. Dimas menegang di kursinya, tatapannya beralih antara Rania dan Bapak Wijaya. Bapak Hermawan segera mengajukan keberatan. Keberatan, Yang Mulia, seru Bapak Hermawan. Tuduhan ini tidak berdasar dan hanya upaya untuk mencemarkan nama baik klien kami. Keberatan ditolak, ujar hakim dengan tegas. Pihak termohon dipersilakan melanjutkan dengan bukti. Bapak Wijaya tersenyum tipis. Ia kemudian memerintahkan asistennya untuk menyalakan proyektor. Sebuah layar besar muncul di belakang podium. Bukti pertama kami, Yang Mulia, kata Bapak Wijaya,
adalah rekaman percakapan telepon antara Bapak Dimas Adiwijaya dan seorang wanita bernama Clara Renata, yang merupakan rekan kerja Bapak Dimas. Sebuah rekaman suara diputar. Suara Dimas terdengar jelas, disusul suara wanita lain, Clara. Sabar ya, sayang. Sebentar lagi, kita bisa memulai hidup baru yang kita inginkan. Benarkah, Dimas? Kau yakin Rania tidak akan curiga? Suara Clara terdengar. Tidak, sayang. Rania terlalu polos. Semua sudah kuurus. Rumah itu akan jadi milik kita berdua. Oh, Dimas, aku mencintaimu. Suara tawa Dimas dan Clara terdengar. Ruangan sidang sontak riuh. Dimas terkejut. Wajahnya memucat, matanya membelalak tak percaya. Ia menoleh ke arah Rania, namun Rania hanya menatap lurus ke depan, tanpa ekspresi. Bukti kedua, Bapak Wijaya melanjutkan, seolah tak peduli dengan kegaduhan itu, adalah tangkapan layar percakapan mesra antara Bapak Dimas dan Nona Clara Renata, berisi janji-janji pernikahan dan rencana mereka untuk hidup bersama. Layar proyektor menampilkan puluhan tangkapan layar dari pesan-pesan WhatsApp dan email. Foto-foto mesra Dimas dan Clara di berbagai lokasi, termasuk di villa mewah di Bali, juga ditampilkan. Tanggal dan waktu percakapan serta foto-foto itu jelas, menunjukkan bahwa perselingkuhan ini sudah berlangsung berbulan-bulan, bahkan sebelum pesta ulang tahun pernikahan mereka. Yang mulia, Bapak Wijaya berbicara lagi, bukti-bukti ini jelas menunjukkan bahwa permohonan cerai ini didasari oleh adanya pihak ketiga, bukan ketidakcocokan, seperti yang didalilkan pemohon. Dimas seketika terkejut, syok, dan tidak percaya. Ia mencoba menyangkal, tergagap. Tidak. Itu tidak benar. Itu rekayasa. Rekaman itu palsu. Foto-foto itu editan. Dimas berteriak, suaranya pecah, berusaha meyakinkan hakim dan semua orang di ruangan itu. Namun, bukti-bukti yang disajikan begitu kuat dan tak terbantahkan. Bapak Wijaya tidak hanya memutar rekaman suara dan menampilkan tangkapan layar. Ia juga menghadirkan ahli forensik digital, Pak Budi, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah. Yang mulia hakim, kata Pak Budi dengan tenang, saya telah melakukan analisis forensik menyeluruh terhadap perangkat digital Bapak Dimas Adiwijaya, termasuk tablet dan ponselnya. Semua data yang disajikan oleh Bapak Wijaya adalah asli dan tidak ada indikasi rekayasa atau pengeditan. Bahkan, saya menemukan jejak digital dari transfer dana dan pembelian tiket liburan atas nama Bapak Dimas dan Nona Clara Renata, yang menguatkan bukti perselingkuhan ini. Wajah Dimas kini benar-benar pucat pasi. Ia menatap Bapak Hermawan, pengacaranya, mencari bantuan. Bapak Hermawan sendiri tampak terkejut, meskipun ia berusaha menutupi keterkejutannya. Ia tahu, dengan kesaksian ahli forensik, menyangkal keaslian bukti akan sia-sia. Selain bukti perselingkuhan, Bapak Wijaya melanjutkan, kami juga ingin membahas mengenai aset yang dialihnamakan secara tidak sah oleh pemohon. Sebuah grafik ditampilkan di layar, menunjukkan aliran dana dari rekening bersama Dimas dan Rania ke rekening pribadi Dimas, dan kemudian ke pembelian properti atas nama Dimas, termasuk rumah baru di Menteng. Yang mulia, Bapak Wijaya menjelaskan, rumah yang diklaim pemohon sebagai miliknya sendiri, dan sertifikatnya juga atas nama tunggal pemohon, sebenarnya dibeli menggunakan dana dari aset perkawinan yang seharusnya menjadi harta Gonogini. Pemohon melakukan ini secara sepihak dan tanpa persetujuan termohon, dengan tujuan untuk menguasai seluruh aset dan meninggalkan termohon tanpa hak. Dimas mencoba menyela lagi, itu untuk investasi. Itu untuk masa depan. Rania tahu itu. Benarkah, Bapak Dimas? Bapak Wijaya membalas dengan senyum tipis. Apakah investasi itu melibatkan pembelian tiket liburan mewah dan hadiah berlian untuk Nona Clara Renata? Pertanyaan itu menusuk Dimas. Ia terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ia melihat tatapan mata semua orang di ruangan itu tertuju padanya, tatapan penghakiman. Tidak hanya bukti digital, Bapak Wijaya juga menghadirkan beberapa saksi mata yang memberatkan Dimas. Saksi pertama adalah Nita, teman dekat Rania yang juga merupakan sosialita yang aktif. Nita bersaksi tentang perubahan sikap Dimas yang semakin dingin terhadap Rania, dan bagaimana Dimas sering terlihat di tempat umum bersama seorang wanita yang bukan Rania. Saya sering melihat Bapak Dimas bersama wanita lain di berbagai acara. Kesaksian Nita, suaranya tegas. Dan dari foto-foto yang ditunjukkan tadi, saya yakin itu adalah Nona Clara. Mereka tampak sangat intim, tidak seperti rekan kerja biasa. Saksi kedua adalah Pak Adi, seorang detektif swasta yang disewa Rania. Pak Adi memberikan kesaksian detail tentang hasil penyelidikannya. Ia membeberkan jadwal pertemuan Dimas dan Clara, lokasi-lokasi rahasia mereka,
dan bahkan menyediakan foto-foto dan video tambahan yang belum ditampilkan di layar. Detektif itu juga bersaksi tentang bagaimana Dimas berusaha menyembunyikan jejaknya, namun gagal. Kami menemukan bahwa Bapak Dimas sering menggunakan kartu kredit pribadi untuk transaksi dengan Nona Clara, dan berusaha menyembunyikan tagihannya dari Ibu Rania. Kesaksian Pak Adi. Ia juga sering mematikan fitur lokasi di ponselnya ketika bersama Nona Clara, namun kami bisa melacaknya melalui sinyal seluler. Ruang sidang kembali dipadati. Bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Desas-desus mengenai bukti perselingkuhan dan penipuan yang diajukan Rania telah menyebar luas, menciptakan kegemparan di kalangan sosialita dan pebisnis Jakarta. Semua mata tertuju pada Dimas, yang kini tampak jauh dari kesan angkuh. Wajahnya lesu, matanya cekung, dan ia sesekali melirik sinis ke arah Rania. Ketidaknyamanan Dimas jelas terlihat. Rania, di sisi lain, tampak tenang namun aura kekuatannya semakin terpancar. Ia mengenakan gaun batik modern yang elegan, menunjukkan bahwa ia adalah wanita Indonesia yang berbudaya namun juga kuat dan tegas. Ia tahu bahwa hari ini adalah puncaknya. Kartu as terakhirnya akan ia keluarkan. Bapak Wijaya berdiri, menatap hakim dengan hormat. Yang mulia hakim, katanya, suaranya mantap, setelah semua bukti yang kami ajukan di persidangan sebelumnya, hari ini kami akan menghadirkan saksi kunci yang akan mengakhiri semua keraguan dan mengungkap kebenaran sepenuhnya. Dimas terdiam. Ia tidak tahu siapa lagi yang akan Rania hadirkan. Ia sudah merasa semua yang ia sembunyikan telah terbongkar. Siapa lagi? Kami ingin memanggil Nona Clara Renata, seru Bapak Wijaya dengan lantang. Sontak, seluruh ruangan sidang gaduh. Semua mata kini beralih ke pintu masuk. Dimas menegang di kursinya, matanya membelalak tak percaya. Ia menoleh ke belakang, ke arah pintu. Dan benar saja, di sana, berdiri Clara Renata. Clara masuk dengan langkah pelan dan kepala menunduk. Ia mengenakan blus putih polos dan celana panjang gelap, jauh dari penampilan glamor yang biasa ia kenakan. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan ia tampak sangat gugup. Ia menghindari tatapan mata Dimas, namun Rania melihat sekilas tatapan penyesalan yang samar di matanya. Bagaimana bisa? Dimas tidak mengerti. Ia yakin Clara tidak akan pernah mengkhianatinya. Bukankah mereka sudah berjanji untuk bersama? Clara berjalan ke meja saksi dengan langkah gemetar. Panitera membacakan sumpah, dan Clara mengangkat tangan kanannya, bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya. Suasana di ruang sidang begitu hening, semua orang menahan napas, menantikan apa yang akan diucapkan Clara. Bapak Wijaya memulai pertanyaannya. Nona Clara Renata, apakah Anda mengenal Bapak Dimas Adi Wijaya? Clara mengangkat kepalanya sedikit, suaranya bergetar. Ya, saya mengenalnya. Beliau adalah rekan kerja saya. Apakah hubungan Anda dengan Bapak Dimas Adi Wijaya hanya sebatas rekan kerja? Tanya Bapak Wijaya, nada suaranya tegas. Clara terdiam sejenak. Ia melirik Dimas yang kini menatapnya dengan tatapan penuh amarah dan ancaman. Namun, kemudian ia menatap Rania, dan di sana, ia melihat sorot mata Rania yang begitu kuat, seolah mengatakan, katakanlah yang sebenarnya, atau kamu akan ikut jatuh bersamanya. Tidak, Clara akhirnya menjawab, suaranya bergetar. Kami memiliki hubungan pribadi. Kami adalah sepasang kekasih. Ruangan sidang kembali gaduh. Dimas menjatuhkan kepalanya ke meja, frustrasi. Bapak Hermawan, pengacara Dimas, mencoba mengajukan keberatan, namun hakim menolaknya. Nona Clara, apakah Anda mengetahui rencana Bapak Dimas Adi Wijaya untuk menceraikan Ibu Rania dan merebut seluruh aset mereka? Bapak Wijaya melanjutkan, langsung ke inti masalah. Clara menarik napas dalam-dalam, air mata mulai mengalir di pipinya. Ya, saya tahu. Kami merencanakannya bersama. Bapak Dimas mengatakan akan menceraikan Ibu Rania, dan kami akan memulai hidup baru di rumah yang baru ia beli atas namanya sendiri. Ia bilang itu untuk masa depan kami. Pengakuan itu seperti bom yang meledak di tengah ruang sidang. Dimas mengangkat kepalanya, matanya membelalak. Ia ingin berteriak, menyangkal, tapi suaranya tercekat di tenggorokannya. Pengakuan langsung dari Clara adalah bukti yang paling kuat, yang tidak bisa lagi disangkal. Nona Clara, Bapak Wijaya bertanya lagi, apakah Anda diancam atau dipaksa untuk memberikan kesaksian ini? Clara menggelengkan kepala. Tidak, Yang Mulia. Saya hanya ingin mengatakan yang sebenarnya. Saya juga diancam dengan konsekuensi hukum jika saya tidak mengatakan yang sebenarnya. Bapak Wijaya menunjukkan kepada saya bukti-bukti transfer dana ke rekening saya dan bukti-bukti keterlibatan saya dalam pengalihan aset. Saya
Saya tidak punya pilihan selain jujur. Rania merasakan kepuasan yang luar biasa. Bapak Wijaya memang brilian. Ia tidak hanya menargetkan Dimas, tetapi juga Clara. Dengan ancaman konsekuensi hukum atas keterlibatan Clara dalam penipuan aset, Clara tidak punya pilihan selain mengakui semuanya. Pengakuan Clara adalah pukulan telak yang membuat Dimas tidak bisa lagi bernapas. Berita tentang perselingkuhan dan penipuan Dimas mulai tersebar seperti api. Wartawan yang hadir di sidang langsung mengirimkan berita itu ke media masing-masing. Dalam hitungan jam, nama Dimas Adiwijaya bukan lagi identik dengan pengusaha sukses yang visioner, melainkan dengan predator licik, penipu, dan pezina. Judul-judul berita utama di portal-portal online dan televisi swasta langsung menyeruak, skandal pengusaha Dimas Adiwijaya terbongkar di pengadilan, selingkuh dan diduga lakukan penipuan aset. Istri sah Rania Paramita ungkap kejahatan suami di depan hakim. Detik-detik pengakuan selingkuhan Dimas Adiwijaya yang mengguncang publik. Telepon Dimas tak henti-hentinya berdering. Bukan dari rekan bisnis atau teman-teman yang simpati, melainkan dari wartawan yang ingin mendapatkan pernyataan darinya, dan dari direksi perusahaan yang meminta penjelasan atas skandal yang merusak nama baik perusahaan. Saham perusahaannya langsung anjlok. Proyek-proyek besar yang sedang ia tangani terancam dibatalkan. Beberapa investor mulai menarik diri. Dimas, apa-apaan ini? Kantor kita jadi kacau balau karena ulahmu. Teriak salah satu direksi di telepon yang Dimas terima saat istirahat sidang. Kau sudah merusak reputasi perusahaan. Bersiaplah untuk menghadapi konsekuensi. Wajah Dimas kini benar-benar hancur. Bukan hanya reputasinya sebagai suami dan pria yang baik, tetapi juga reputasinya sebagai pengusaha. Karirnya yang telah ia bangun puluhan tahun dengan susah payah kini runtuh dalam sekejap mata. Selingkuhan yang ia puja-puja, kini menjadi saksi yang memberatkannya. Dunia Dimas benar-benar terbalik. Di sisi Rania, ia menerima pesan dukungan bertubi-tubi dari teman dan kerabat. Banyak wanita yang bahkan tidak ia kenal mengiriminya pesan, mengagumi kekuatannya dan keberaniannya untuk mengungkap kebenaran. Rania tahu, ini adalah harga yang harus dibayar Dimas atas semua kejahatannya. Setelah kesaksian Clara dan bukti-bukti tambahan yang diajukan Bapak Wijaya, posisi Dimas benar-benar di ujung tanduk. Bapak Hermawan, pengacaranya, tampak sangat panik. Ia tidak pernah menghadapi kasus seberat ini, dengan bukti sejelas ini. Yang mulia, Bapak Hermawan mencoba peruntungan terakhir, suaranya sedikit gemetar. Mengingat semua yang telah terungkap, klien kami ingin menarik gugatan cerainya. Ruangan sidang kembali gaduh. Ini adalah langkah yang sangat jarang terjadi di tengah persidangan. Dimas yang tadinya ingin bercerai, kini ingin mempertahankan pernikahan yang sudah hancur lebur. Alasannya jelas, ia tidak ingin kehilangan segalanya. Jika ia bercerai dengan alasan perselingkuhan dan penipuan, ia akan kehilangan harta gonogini dan menghadapi tuntutan pidana yang lebih berat. Namun, Bapak Wijaya tidak membiarkan itu terjadi. Ia segera mengajukan keberatan. Keberatan, Yang Mulia, seru Bapak Wijaya. Detik-detik putusan adalah momen paling mendebarkan dalam sebuah persidangan. Udara di ruang sidang terasa begitu padat, setiap pasang mata tertuju pada hakim yang kini siap membacakan vonis. Dimas duduk dengan tegang, wajahnya kusam dan mata yang menunjukkan kekalahan. Di sampingnya, Bapak Hermawan, pengacaranya, tak henti-hentinya menunduk, seperti mengakui kegagalan. Sebaliknya, Rania duduk dengan kepala tegak. Ia tidak lagi menunjukkan ekspresi sedih atau pasrah. Yang ada hanyalah ketenangan dan keyakinan. Ia telah melewati badai terburuk, dan kini saatnya menuai hasil dari perjuangannya. Bapak Wijaya, di sisinya, memberikan senyum penyemangat. Hakim membuka map tebal di depannya, mengambil napas dalam-dalam, lalu mulai membacakan putusan dengan suara lantang dan jelas. Setiap kata yang keluar dari bibir hakim adalah pukulan telak bagi Dimas, dan angin segar bagi Rania. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat, serta kesaksian para saksi yang memberatkan, termasuk pengakuan dari Nona Clara Renata, majelis hakim memutuskan bahwa pemohon, Bapak Dimas Adiwijaya, terbukti bersalah atas penipuan dan perselingkuhan yang menjadi penyebab utama hancurnya rumah tangga ini. Dimas terhenyak. Ia ingin membantah, tapi suaranya tidak keluar. Bapak Hermawan hanya memejamkan mata. Dengan demikian, lanjut hakim, gugatan cerai yang diajukan oleh pemohon dikabulkan, dengan catatan bahwa perceraian terjadi karena kesalahan murni dari pihak pemohon. Rania merasakan gejolak emosi di dadanya. Keadilan pertama telah ia dapatkan. Namanya bersih, dan dunia akan tahu siapa yang sebenarnya bersalah dalam perpisahan ini. Terkait dengan harta gonogini, hakim melanjutkan,
Majelis Hakim memutuskan bahwa sertifikat rumah yang beralamat di Jalan Merpati Putih, Pondok Indah, serta rumah yang baru dibeli di kawasan Menteng, yang semula atas nama Bapak Dimas Adi Wijaya, dikembalikan kepemilikannya kepada Ibu Rania Paramita sebagai harta bersama yang sah. Dimas tersentak. Itu adalah hukuman yang paling menyakitkan baginya. 2 rumah mewah, yang salah satunya sengaja ia persiapkan untuk hidup barunya dengan Clara, kini jatuh ke tangan Rania. Ia menatap Rania dengan mata penuh amarah dan kebencian, namun Rania hanya membalasnya dengan tatapan datar. Selain itu, Hakim melanjutkan, Bapak Dimas Adi Wijaya diwajibkan membayar ganti rugi material dan imaterial kepada Ibu Rania Paramita sebesar. Hakim menyebutkan angka fantastis yang membuat para hadirin terkesiap, sebagai kompensasi atas kerugian dan penderitaan psikis yang dialami oleh Ibu Rania, akibat penipuan dan perselingkuhan yang dilakukan oleh pemohon. Rania mendengarkan jumlah ganti rugi itu. Itu adalah jumlah yang sangat besar, cukup untuk membuatnya hidup nyaman tanpa perlu khawatir masalah finansial, bahkan untuk beberapa generasi. Ini adalah balasan atas semua tipuan keuangan yang Dimas lakukan. Putusan ini berlaku sejak hari ini, dan akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tutup Hakim, kemudian mengetuk palu 3 kali, tanda persidangan berakhir. Suara palu itu bergaung di seluruh ruangan, seolah menjadi penanda akhir dari satu babak kehidupan Rania, dan awal dari kehancuran Dimas. Keramaian pecah seketika. Wartawan dan juru kamera langsung menyerbu Dimas, mengajukan pertanyaan bertubi-tubi. Dimas hanya bisa menunduk, berusaha menghindari sorotan. Putusan perceraian ini hanyalah awal dari serangkaian konsekuensi hukum yang harus dihadapi Dimas. Begitu sidang selesai, Bapak Wijaya mendekati Rania. "Selamat, Rania," kata Bapak Wijaya, tersenyum bangga. "Kita menang telak. Ini adalah keadilan yang layak kamu dapatkan." Rania membalas senyum Bapak Wijaya. "Terima kasih banyak, Pak. Saya tidak tahu harus bagaimana tanpa bantuan Bapak." "Tugas saya belum selesai," Bapak Wijaya menambahkan. "Dengan adanya putusan ini, kita punya landasan yang kuat untuk melangkah ke tahapan selanjutnya." Tahapan selanjutnya yang dimaksud adalah tuntutan hukum tambahan atas penipuan dan penggelapan aset yang telah Dimas lakukan. Bukti-bukti yang terungkap di sidang perceraian, seperti pemalsuan dokumen dan pengalihan dana ilegal, merupakan dasar yang kuat untuk kasus pidana. Kita akan melaporkan Dimas ke kepolisian atas tindakan penggelapan dan penipuan yang melibatkan aset perusahaan dan properti bersama, jelas Bapak Wijaya. Kesaksian Bapak Tony dan hasil forensik digital dari Pak Budi akan menjadi bukti utama. Rania mengangguk. Ia tidak ingin Dimas hanya kehilangan hartanya, tetapi juga merasakan hukuman yang setimpal secara pidana. Ia ingin Dimas tahu bahwa tidak ada kejahatan yang tidak dihukum. Tidak hanya itu, Dewan Direksi perusahaan Dimas juga bergerak cepat. Skandal ini telah merusak reputasi perusahaan secara parah, menyebabkan kerugian finansial yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memutuskan untuk mengambil tindakan hukum terhadap Dimas atas penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, dan tindakan yang merugikan perusahaan. Dimas akan dipecat, dan semua proyek yang ia tangani akan diaudit secara menyeluruh. Jika terbukti ada korupsi atau penyalahgunaan dana, Dimas akan menghadapi tuntutan pidana berlapis. Hidup Dimas yang semula di puncak kejayaan, kini runtuh berkeping-keping. Ia bukan hanya kehilangan Rania dan harta, tetapi juga karir dan kebebasannya terancam. Bayangan penjara kini menghantuinya, sebuah konsekuensi yang tak pernah ia duga. Setelah sidang selesai, Rania berjalan keluar dari gedung pengadilan. Sorot kamera masih menyala, namun kali ini, tatapan para wartawan berubah menjadi simpati dan kekaguman. Mereka menanyakan perasaannya. "Saya hanya ingin keadilan," Rania menjawab singkat namun tegas, suaranya tenang. Dan hari ini, keadilan telah ditegakkan. Ia memang merasakan kepuasan. Kepuasan yang dalam, dingin, dan memuaskan. Ia telah berhasil mengungkap kebenaran, membuktikan bahwa ia tidak sebodoh yang Dimas kira, dan merebut kembali apa yang menjadi haknya. Ia telah membalaskan rasa sakit, pengkhianatan, dan penghinaan yang ia alami. Namun, di balik kepuasan itu, ada pula kesedihan atas akhir dari pernikahannya yang hancur. Melihat Dimas hancur di ruang sidang, meski ia pantas mendapatkannya, tetap meninggalkan rasa hampa. 10 tahun hidup bersama, semua mimpi yang pernah mereka bangun, kini berakhir dengan cara yang tragis. Cinta yang dulu begitu tulus, kini telah berubah menjadi kebencian yang mendalam. Rania tahu bahwa kemenangan ini datang dengan harga yang mahal. Ia harus menanggung beban emosional yang berat, menghadapi pengkhianatan yang menyakitkan, dan melewati proses hukum yang melelahkan. Namun, ia tidak menyesal. Ini adalah jalan yang harus ia tempuh untuk mendapatkan kembali harga dirinya dan menegakkan keadilan.
Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, Rania menatap keluar jendela. Gedung-gedung tinggi Jakarta seolah menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Dari seorang istri yang polos dan mencintai, ia kini telah bertransformasi menjadi seorang wanita yang kuat, cerdas, dan tidak takut menghadapi apapun. Ia tahu, jalan di depannya tidak akan mudah. Proses pemulihan diri dari luka emosional membutuhkan waktu. Namun, Rania yakin ia akan mampu melewatinya. Ia memiliki dukungan dari orang-orang terdekatnya, dan kini ia memiliki kekuatan untuk membangun kembali hidupnya sendiri, tanpa bayang-bayang Dimas. Kemenangan ini adalah sebuah babak baru. Babak di mana Rania akan fokus pada penyembuhan, membangun kembali dirinya, dan menemukan kedamaian yang sejati. Dimas telah jatuh, dan Rania telah berdiri tegak. Pertarungan hukum telah berakhir, namun perjalanan hidup Rania yang baru saja dimulai. Pasca putusan pengadilan yang menggelegar, hidup Dimas Adiwijaya berubah drastis, berbalik 180 derajat. Dari seorang pengusaha properti terkemuka yang dihormati, kini ia adalah seorang pecundang yang dibenci dan dicemooh. Kerugian finansial yang harus ia tanggung sungguh luar biasa, bagaikan tsunami yang menyapu bersih semua yang pernah ia miliki. Keputusan hakim yang mengembalikan 2 rumah mewah kepada Rania, dan kewajiban membayar ganti rugi material, serta imaterial dalam jumlah fantastis, adalah awal dari kehancuran finansialnya. Dimas harus menjual aset-aset pribadinya yang lain, termasuk beberapa properti investasi yang belum sempat ia alihkan sepenuhnya, hanya untuk memenuhi kewajiban ganti rugi tersebut. Koleksi mobil mewah, jam tangan berjenama, bahkan sebagian besar perhiasan warisan keluarga yang ia miliki, satu persatu ludes terjual dengan harga jatuh. Tidak hanya itu, tuntutan pidana atas penipuan dan penggelapan aset yang dilayangkan oleh Bapak Wijaya dan juga oleh Dewan Direksi perusahaannya, membuat Dimas harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk menyewa pengacara lain yang kini bekerja mati-matian untuk menyelamatkannya dari penjara. Para pengacara baru ini meminta bayaran yang jauh lebih tinggi, karena tahu kasus Dimas adalah kasus kelas kakap dengan reputasi yang sudah hancur. Perusahaan properti yang ia bangun dengan susah payah selama ini, kini berada di ambang kehancuran. Sahamnya anjlok drastis, investor menarik diri secara massal, dan proyek-proyek besar yang semula berada dalam genggamannya kini dibatalkan atau dialihkan ke kompetitor. Nama Dimas Adiwijaya telah menjadi persona non grata di dunia bisnis properti. Tidak ada bank yang mau lagi memberinya pinjaman, dan tidak ada mitra bisnis yang mau lagi bekerja sama dengannya. "Dimas, kita bangkrut," teriak salah satu rekan bisnisnya di telepon, dengan suara penuh amarah. "Kau sudah menghancurkan kita semua. Kita tidak bisa lagi bekerja sama denganmu." Meja kerjanya di kantor kini kosong melompong. Ia dipecat secara tidak hormat, semua akses ke kantornya diblokir. Laptop dan ponsel yang dulu selalu menemaninya kini terasa tak berguna, karena tak ada lagi yang mau menghubunginya untuk urusan pekerjaan. Uang yang ia miliki di rekening pribadi menipis dengan cepat, habis untuk biaya hukum, menutupi kerugian perusahaan, dan membayar hutang-hutang yang menumpuk. Clara Renata, wanita yang menjadi alasan ia mengkhianati Rania, juga meninggalkannya. Setelah kesaksiannya di pengadilan dan menyadari bahwa Dimas kini tidak punya apa-apa lagi, Clara menghilang begitu saja. Teleponnya tidak aktif, dan ia tidak bisa dihubungi. Cinta yang dulu Dimas yakini, ternyata hanya sebatas materi dan status. Ketika Dimas jatuh miskin, Clara tak lagi melihat ada manfaat darinya. Clara, angkat teleponku." Dimas berteriak putus asa ke ponselnya yang tidak terhubung. Ia duduk sendirian di apartemen kecil yang kini ia sewa setelah mansionnya kembali ke tangan Rania. Apartemen itu terasa sempit dan pengap, sangat kontras dengan kemewahan yang dulu ia nikmati. Ia melihat foto Clara di ponselnya, memori indah yang kini terasa pahit. Ia telah kehilangan segalanya, rumah, uang, pekerjaan, dan bahkan wanita yang ia sebut cinta barunya. Kerugian Dimas tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga sosial. Skandalnya menjadi berita utama di mana-mana, dan ia kini menjadi objek hujatan dan cemoohan dari masyarakat. Setiap kali ia mencoba keluar rumah, ia merasakan tatapan mata yang penuh jijik dan penghakiman. Bisik-bisik dan cibiran tak henti-hentinya ia dengar dimanapun ia berada. Ketika ia mencoba pergi ke pusat perbelanjaan atau restoran favoritnya, para pengunjung akan langsung berbisik-bisik, menunjuk ke arahnya, dan bahkan ada yang terang-terangan melontarkan kata-kata pedas. Itu dia pengusaha yang menipu istrinya sendiri. Kasihan sekali Rania, untung saja wanita itu kuat. Dasar pria mata keranjang dan penipu. Media sosial dibanjiri komentar negatif tentangnya. Foto-foto dan meme yang mengejeknya bertebaran. Ia bahkan menjadi trending topik selama berhari-hari, namun bukan karena prestasinya, melainkan karena kejatuhannya yang memalukan.
Dimas tidak bisa lagi berselancar di internet atau menonton televisi tanpa melihat wajahnya sendiri yang kini menjadi simbol kehancuran dan kebejatan. Teman-temannya, yang dulu selalu mengelilinginya saat ia berada di puncak, kini menghilang satu persatu. Tidak ada lagi panggilan telepon untuk acara golf, gathering mewah, atau makan malam eksklusif. Mereka semua menjauhinya, takut reputasi mereka akan tercoreng jika bergaul dengan Dimas. Bahkan, beberapa teman lama yang dulu ia tolong justru berbalik mengecamnya, merasa dikhianati oleh moralitas Dimas yang busuk. "Aku tidak bisa percaya kau melakukan ini, Dimas," kata salah satu teman dekatnya di telepon, sebelum akhirnya memblokir nomor Dimas. "Kau sudah mengecewakan kami semua." Keluarganya sendiri juga tidak bisa lagi memberikan dukungan penuh. Orang tuanya merasa malu dan kecewa. Adiknya tidak mau lagi menemuinya. Mereka merasa nama baik keluarga tercoreng karena ulah Dimas. Beberapa anggota keluarga bahkan ikut menderita kerugian finansial karena investasi yang mereka titipkan pada Dimas. Dimas merasa sendirian. Ia tidak memiliki siapa-siapa lagi. Semua yang ia bangun, semua yang ia miliki, dan semua orang yang ia pikir peduli padanya, kini telah pergi. Ia terjebak dalam lingkaran kehampaan, dikelilingi oleh cibiran dan tatapan jijik. Malam-malam Dimas kini dihabiskan dalam kegelapan, di apartemen sewaan yang pengap dan sepi. Tidak ada lagi makanan mewah, tidak ada lagi pelayan yang siap melayani, dan tidak ada lagi Clara yang memeluknya. Ia hanya ditemani oleh penyesalan yang mendalam dan memilukan. Ia mulai menyadari kesalahannya. Bukan hanya kesalahan dalam mengelola keuangan atau berselingkuh, tetapi kesalahan yang jauh lebih besar. Kesalahannya meremehkan Rania. Ia telah menganggap Rania sebagai wanita yang polos, lemah, dan mudah dimanipulasi. Ia berpikir Rania tidak akan pernah bisa melawannya. Namun, ternyata Rania adalah lawan yang jauh lebih cerdas dan kuat dari yang ia bayangkan. Kenapa aku begitu bodoh?" bisik Dimas pada dirinya sendiri, menatap pantulan wajahnya yang kini tirus dan penuh kerutan di cermin. Mata itu, yang dulu memancarkan kesombongan, kini dipenuhi keputusasaan. Ia teringat senyum Rania yang tenang di pengadilan, tatapan Rania yang tajam, dan bagaimana Rania tidak menunjukkan sedikitpun keraguan atau rasa takut. Rania telah merencanakan segalanya dengan sempurna, sementara ia, Dimas, terlalu sombong untuk melihat perangkap itu. Ia menyesali setiap kebohongannya, setiap pengkhianatannya, dan setiap air mata yang ia sebabkan pada Rania. Ia menyesali setiap detik yang ia habiskan dengan Clara, mengorbankan pernikahan yang telah ia bangun selama 10 tahun. Ia menyesali bagaimana ia memperlakukan Rania, wanita yang tulus mencintainya dan mendukungnya dalam suka dan duka. Namun, sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Waktu tidak bisa diputar kembali. Roda keadilan telah berputar, dan ia harus menanggung semua konsekuensinya. Hidupnya hancur. Karirnya tamat. Namanya tercoreng. Ia telah kehilangan semua yang berharga. Semua karena keserakahan, keegoisan, dan kesombongannya sendiri. Bayangan Rania yang kini berdiri tegak, memenangkan kembali semua yang Dimas coba renggut, terus menghantuinya. Ia membayangkan Rania yang kini hidup damai di mansyah mewah, dikelilingi oleh cinta dan kebahagiaan. Sementara ia, Dimas, terjebak dalam kehampaan dan penyesalan. Setelah badai di pengadilan berlalu, Rania Paramita menemukan dirinya berada di persimpangan jalan. Kemenangan hukum adalah fakta, sertifikat rumah sudah kembali atas namanya, dan Dimas telah jatuh ke jurang kehancuran. Namun, jiwa Rania tidak serta-merta pulih seperti aset yang telah ia menangkan. Luka pengkhianatan begitu dalam, menyisakan kekosongan yang terasa lebih menyakitkan daripada kekalahan material sekalipun. Babak baru dalam hidup Rania adalah tentang penyembuhan. Rania memutuskan untuk mengambil jeda total dari kesibukannya. Ia menutup butiknya sementara waktu, mendelegasikan semua pekerjaan kepada asistennya yang terpercaya. Ia juga menghindari sorotan media dan keramaian sosial. Mansyah besar yang dulu penuh tawa dan gemerlap kini terasa begitu sepi dan dingin, seperti monumen dari sebuah masa lalu yang hancur. Ia tahu ia tidak bisa terus-menerus berada di sana, tenggelam dalam kenangan pahit. Ia pergi. Rania memilih sebuah villa kecil nan asri di Bali, jauh dari hiruk-pikuk kota, dekat dengan pantai yang tenang. Setiap pagi, ia akan bangun sebelum matahari terbit, berjalan kaki di sepanjang pantai, membiarkan ombak menyapu kakinya, dan merasakan angin laut membelai wajahnya. Ia akan duduk di pasir, menatap cakrawala yang luas, mencoba mencari ketenangan di sana. Awalnya sulit. Setiap pemandangan, setiap aroma, bahkan setiap hembusan angin, seolah membawa kembali kenangan tentang Dimas. Kemarahan, kesedihan, dan rasa dikhianati masih bergejolak di dalam dirinya. Terkadang,
Ia akan menangis tanpa suara di tengah malam, membiarkan semua emosi yang selama ini ia tahan tumpah ruah. Ia menulis jurnal, mencurahkan semua perasaannya, semua sakit hati, dan semua pelajaran yang ia dapatkan. Rania juga mulai mendalami yoga dan meditasi. Setiap gerakan, setiap tarikan napas, membantunya memusatkan pikiran, membuang energi negatif, dan kembali terhubung dengan dirinya sendiri. Ia belajar melepaskan kemarahan, memaafkan, bukan Dimas, tapi dirinya sendiri karena pernah begitu mempercayai, dan menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Setiap luka adalah pelajaran, bisik seorang guru yoga yang ramah kepadanya. Dan setiap badai, pasti akan berlalu. Yang terpenting, bagaimana kita tumbuh dari badai itu. Rania juga membaca banyak buku tentang self-healing, spiritualitas, dan pemberdayaan wanita. Ia menemukan kekuatan dalam kisah-kisah wanita lain yang juga bangkit dari keterpurukan. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak sendiri. Ada jutaan wanita di luar sana yang pernah mengalami hal serupa, dan mereka semua berhasil bangkit. Proses penyembuhan bukanlah garis lurus. Ada hari-hari baik, di mana ia merasa optimis dan kuat. Tapi ada juga hari-hari buruk, di mana ia merasa kembali ke titik nol, dihantui bayangan masa lalu. Namun, Rania tidak menyerah. Ia tahu bahwa ini adalah perjalanan panjang, dan ia siap untuk menjalaninya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk keluar dari ini sebagai Rania yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Selama masa-masa penyembuhan ini, Rania tidak sendirian. Teman dan keluarga memberikan dukungan penuh, membantunya melewati masa sulit. Mereka adalah pilar-pilar kekuatannya, mercusuar yang membimbingnya di tengah kegelapan. Nita, sahabatnya yang setia, adalah salah satu yang paling sering mengunjunginya di Bali. Nita tidak banyak bertanya atau menghakimi. Ia hanya ada di sana, mendengarkan Rania tanpa henti, memeluknya saat Rania menangis, dan menghiburnya dengan lelucon kecil saat Rania merasa putus asa. "Kamu hebat, Ran," Nita selalu berkata. "Aku tidak pernah tahu kamu sekuat ini. Kamu sudah melewati yang terburuk. Sekarang saatnya kamu bahagia." Bapak Wijaya, pengacaranya, juga tidak lepas tangan. Ia terus memberikan nasihat hukum, memastikan semua proses pasca perceraian berjalan lancar, dan mengurus semua detail properti dan ganti rugi. Ia juga sering menelepon Rania, bukan hanya untuk urusan hukum, tetapi juga untuk menanyakan kabar dan memberikan semangat. "Ingat Rania, keadilan sudah di tanganmu," Bapak Wijaya pernah berkata di telepon. "Sekarang fokus pada dirimu. Bangun kembali apa yang telah hancur, dan jadilah Rania yang lebih bersinar." Orang tuanya, meskipun sedih dengan perceraian Rania, juga memberikan dukungan tanpa syarat. Mereka tidak menyalahkannya, tidak menghakiminya, melainkan hanya memberikan cinta dan pengertian. Ibunya sering mengirimkan makanan kesukaan Rania, dan ayahnya selalu menelepon setiap malam untuk memastikan Rania baik-baik saja. "Apapun yang terjadi, kami selalu ada untukmu, Nak," kata ibunya suatu kali, suaranya lembut. "Jangan pernah merasa sendiri. Kamu punya kami." Dukungan dari orang-orang terdekat ini adalah oksigen bagi Rania. Mereka memberinya kekuatan untuk terus melangkah, untuk percaya bahwa ia pantas mendapatkan kebahagiaan. Mereka mengingatkannya bahwa ia dicintai, dihargai, dan tidak sendirian dalam perjuangannya. Kehadiran mereka adalah bukti bahwa meskipun satu pintu telah tertutup, masih banyak pintu lain yang terbuka, dipenuhi dengan orang-orang yang peduli padanya. Setelah beberapa bulan di Bali, Rania mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Luka-luka itu tidak hilang sepenuhnya, tetapi mereka telah berubah menjadi bekas luka yang memberinya kekuatan. Ia tidak lagi terbebani oleh kemarahan atau kesedihan. Yang ada hanyalah rasa damai dan energi baru yang mengalir dalam dirinya. Ia kembali ke Jakarta, ke mansionnya yang kini terasa lebih seperti rumah, bukan lagi makam kenangan pahit. Ia membersihkan mansion itu dari semua kenangan Dimas. Ia mendesain ulang beberapa ruangan, menciptakan suasana yang lebih segar, lebih Rania. Ia menjual beberapa barang Dimas yang ia tidak perlukan, dan menggantinya dengan barang-barang yang mencerminkan dirinya yang baru. Rania juga mulai membuka kembali butiknya. Dengan ide-ide segar dan energi yang meluap, ia merancang koleksi baru yang lebih berani dan inovatif. Inspirasinya datang dari perjalanannya, dari proses penyembuhan dirinya sendiri. Ia ingin setiap desainnya mencerminkan kekuatan, ketahanan, dan keindahan seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan. Butiknya kembali ramai, bahkan lebih sukses dari sebelumnya, menarik perhatian banyak pelanggan baru yang kagum dengan kisah inspiratif Rania. Ia juga mulai berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mendukung komunitas wanita yang menjadi korban kekerasan rumah tangga atau perceraian. Ia berbagi kisahnya, memberikan semangat,
dan menunjukkan bahwa mereka tidak sendiri. Dari pengalamannya yang pahit, Rania menemukan tujuan baru, makna hidup yang lebih dalam. Rania Paramita yang dulu adalah wanita yang rapuh, kini telah menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, dan inspiratif. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan dari orang lain, melainkan menemukannya di dalam dirinya sendiri. Ia telah belajar bahwa cinta sejati dimulai dari mencintai diri sendiri, dan kekuatan terbesar adalah kekuatan untuk bangkit setelah jatuh. Masa depannya terbuka lebar. Ia tidak lagi terikat pada bayangan masa lalu. Ia menemukan kedamaian dan kekuatan dalam dirinya, dan ia siap untuk menghadapi apapun yang datang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu ia sudah siap. Rania menatap cermin, melihat pantulan dirinya yang tersenyum. Sebuah senyum tulus, yang berasal dari hati yang telah pulih. Ia telah membuka lembaran baru dalam hidupnya, lembaran yang akan ia tulis dengan penuh keberanian, cinta, dan harapan. Ini adalah babak baru untuk Rania, babak yang jauh lebih cerah dan penuh makna. 2 tahun telah berlalu sejak palu hakim diketuk, mengakhiri babak tergelap dalam hidup Rania Paramita. Matahari sore itu menyorot hangat ke dalam ruang kerja pribadi Rania di mansionnya yang kini terasa begitu damai. Suasana ruangan telah berubah total, mencerminkan pribadi Rania yang baru, lebih terang, lebih minimalis, dengan sentuhan karya seni kontemporer yang berani. Di dinding terpampang sebuah lukisan abstrak yang didominasi warna-warna cerah, seolah melambangkan perjalanan emosinya dari kegelapan menuju cahaya. Rania duduk di kursi kerjanya, memegang secangkir teh herbal hangat. Pandangannya menerawang jauh keluar jendela, menatap taman yang kini terawat sempurna, dipenuhi bunga-bunga bermekaran. Ia merenungkan perjalanan yang telah dilaluinya, dari kehancuran hingga kemenangan. Ia mengingat kembali pesta ulang tahun pernikahan ke-10 yang seharusnya penuh kebahagiaan, namun justru menjadi awal dari terkuaknya kebohongan besar Dimas. Firasat kecil yang merayap, kecurigaan yang semakin kuat, dan kemudian pengungkapan pahit tentang perselingkuhan dan penipuan yang terencana rapi. Rania tersenyum tipis, sebuah senyum yang kini dipenuhi kebijaksanaan, bukan lagi kepahitan. Betapa bodohnya ia dulu, begitu mudah percaya. Namun, betapa kuatnya ia sekarang, mampu bangkit dari keterpurukan. Ia teringat setiap langkah strategis yang ia ambil, menyelidiki Dimas secara diam-diam, mengumpulkan bukti digital, dan berkolaborasi dengan Bapak Wijaya dan Pak Budi. Kemudian, ia menjalankan peran istri pasrah yang begitu meyakinkan, membiarkan Dimas terjerat dalam kesombongannya sendiri. Setiap senyum palsu, setiap kata percaya yang ia ucapkan, kini terasa seperti mahakarya dalam drama balas dendamnya. Ia tidak bangga dengan cara itu, tetapi ia tahu itu adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan keadilan. Puncak dari semua itu adalah persidangan. Momen-momen tegang saat bukti-bukti perselingkuhan dan penipuan Dimas terbongkar satu persatu. Wajah Dimas yang pucat pasi, Bapak Hermawan yang tak berdaya, dan kemudian pengakuan Clara yang mengguncang. Itu semua adalah simfoni keadilan yang ia dambakan. Rania tidak pernah menyangka ia memiliki kekuatan dan keberanian sebesar itu untuk menghadapi semua di depan umum. Luka emosional itu memang masih ada, bekasnya tak akan pernah hilang. Namun, luka itu telah menjadi bekas luka kehormatan, pengingat akan kekuatan yang ia temukan di dalam dirinya. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu atau rasa sakit. Ia telah memaafkan Dimas, bukan untuk Dimas, tetapi untuk kebebasan dirinya sendiri. Ia memilih untuk melepaskan beban kebencian, agar ia bisa terbang lebih tinggi. Rania telah belajar bahwa kepercayaan adalah fondasi yang rapuh jika diletakkan pada orang yang salah. Ia juga belajar bahwa intuisi seorang wanita adalah pedang yang tajam, dan tidak boleh diremehkan. Pengalaman ini telah mengajarinya untuk lebih selektif dalam memilih orang untuk dipercayai, dan untuk lebih menghargai dirinya sendiri. Kisah Rania bukan hanya tentang perceraian dan sengketa harta. Ini adalah cerita tentang kekuatan seorang wanita yang mampu mengubah kehancuran menjadi sebuah kebangkitan. Rania membuktikan bahwa seorang wanita, meskipun terlihat rapuh dan polos di permukaan, memiliki kecerdasan, ketahanan, dan tekad yang luar biasa ketika dihadapkan pada pengkhianatan. Ia menunjukkan bahwa martabat dan harga diri tidak boleh diinjak-injak begitu saja. Melalui perjalanannya, Rania menyampaikan pesan moral yang kuat. Pertama, pentingnya percaya pada intuisi. Seringkali, tanda-tanda kecil yang Rania rasakan sebelum pengungkapan besar adalah bisikan hati yang mencoba memperingatkannya. Jangan pernah mengabaikan firasat, meskipun semua tampak sempurna di permukaan. Insting adalah alarm pertama yang Tuhan berikan. Kedua, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Mungkin tidak selalu secepat atau semudah yang diharapkan, tetapi kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Dimas,
Dengan segala kekuatan dan kelicikannya, tidak bisa lolos dari konsekuensi perbuatannya. Ia akhirnya membayar mahal, tidak hanya secara finansial tetapi juga secara sosial dan moral. Reputasinya hancur, karirnya tamat, dan ia harus menghadapi tuntutan hukum berlapis. Ini adalah bukti bahwa tidak ada kejahatan yang tidak dihukum, dan setiap tindakan memiliki konsekuensinya sendiri. Ketiga, nilai sejati seorang wanita tidak terletak pada status perkawinannya atau kekayaan suaminya, melainkan pada kekuatan karakternya, kebijaksanaannya, dan kemampuannya untuk bangkit dari keterpurukan. Rania menemukan kebahagiaan sejati dan makna hidup bukan dalam kemewahan yang ia bagi dengan Dimas, tetapi dalam kemandiriannya dan kemampuannya untuk membantu orang lain. Kisah ini adalah pengingat bahwa hidup adalah tentang pilihan. Pilihan untuk menyerah atau berjuang, pilihan untuk membenci atau memaafkan, dan pilihan untuk terjebak di masa lalu atau melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik. Rania memilih yang terakhir. Masa kini Rania adalah sebuah kanvas kosong yang siap ia lukis dengan warna-warna baru. Butiknya semakin sukses, menjadi brand yang dikenal luas tidak hanya karena kualitas desainnya, tetapi juga karena kisah inspiratif di balik sang pemilik. Ia telah memperluas bisnisnya, membuka cabang baru, dan bahkan mulai merambah ke pasar internasional. Mansion yang ia tinggali kini terasa seperti istana pribadinya, tempat ia menemukan kedamaian dan kebebasan sejati. Ia sering mengadakan acara amal dan pertemuan dengan komunitas wanita, berbagi pengalaman dan memberikan workshop tentang pemberdayaan diri. Ia telah menjadi mentor bagi banyak wanita yang sedang berjuang, memberikan harapan dan kekuatan bagi mereka. Rania juga telah menemukan cinta lagi. Bukan cinta yang terburu-buru, melainkan cinta yang tumbuh dari persahabatan, pengertian, dan rasa hormat. Ia tidak lagi mencari kesempurnaan, tetapi mencari kejujuran dan ketulusan. Ada seorang pria yang datang ke dalam hidupnya. Seorang profesional di bidang sosial yang sederhana namun memiliki hati yang tulus dan visi yang sejalan dengan Rania. Mereka tidak terburu-buru, menikmati setiap langkah proses perkenalan, membangun fondasi yang kuat dari kejujuran dan rasa saling percaya. Rania menatap keluar jendela, senyum tulus mengembang di bibirnya. Senyum ini berbeda. Ini adalah senyum kebahagiaan yang sejati, yang berasal dari dalam. Ia telah melalui api, dan ia telah muncul sebagai emas murni. Ia tidak menyesali apapun yang terjadi, karena semua itu telah membentuknya menjadi Rania yang sekarang. Ia menatap masa depan dengan senyum, siap untuk menghadapi apapun yang datang. Ia tahu bahwa hidup akan selalu penuh kejutan, baik manis maupun pahit. Namun, ia tidak lagi takut. Ia telah menemukan kekuatan abadi di dalam dirinya, kekuatan yang akan membimbingnya melewati setiap tantangan. Kisah tentang Rania Paramita adalah bukti nyata bahwa badai pasti berlalu, dan setelah itu, akan ada pelangi. Pelangi keadilan, pelangi kekuatan, dan pelangi harapan baru yang tak akan pernah pudar.